Jiangping, 3 tahun sudah berlalu. Bersiaplah untuk keluar dari penjara. Selamat atas kebebasanmu, Tuan Jiang. Bangunlah. Tuan Jiang, segalanya sudah kuatur di luar. Semua anak buahku siap melayanimu. Selamat atas kebebasanmu. Ini hadiah kecil dariku, cek 3 juta, silakan diterima. Pak Jiang, 3 villa di tengah danau. 5 Bentley dan 7 Rolls Royce di garasi bawah tanah. Sudah kusiapkan untukmu, bisa dipakai kapan saja. Kedepannya, jika ada keperluan, tolong bantu anak buahku, bos. 36 cabang gang harimau hitamku. Selalu siap dipanggil. Niat baik kalian kuhargai. Tapi muridku, Yao Ming, sudah menyiapkan segalanya di luar. Aku harus kasih dia kesempatan berbakti. Soal penyakit kalian, 3 bulan lagi, obatnya pasti manjur. Terima kasih, Tuan Jiang. Tuan Jiang, hati-hati di jalan. Ling Ling, Kakak, Ling Ling. Kamu kenapa? Mama papa mana? Kok sendirian? Kak, setelah kau masuk, keluarga Qin terus teror kami. Minta ganti rugi 1 juta, mata mama. Dibutakan mereka, papa didorong jatuh. Cedera tulang punggung, lumpuh 3 tahun. Seharusnya tidak. Shanshan mana? Feng Shanshan sudah menikah 3 tahun. Anaknya sudah 3 tahun. Dulu kamu di sertifikat rumah. Tulis nama Feng Shanshan. Tak lama setelah kau masuk, dia jual rumahnya. Lalu usir aku dan orang tua, bahkan. Rumah lama pun, dia suruh bapaknya. Robokan. Aku dan mama papa. Terpaksa tinggal di bangunan terbengkalai. Feng Shanshan sudah selingkuh lama. Demi menyenangkan pria itu, dia sengaja jadikan kau kambing hitam. Kak, dia yang hancurkan keluarga kita. Jiangping, aku bunuh orang. Aku tidak sengaja. Qin Wei, dia terus ganggu aku, dia aniaya aku. Tolong aku tidak mau masuk penjara. Shanshan, jangan takut. Kita lapor polisi. Jangan. Kalau sampai ketahuan orang, hidupku hancur. Tolong aku, bilang saja. Yang menikam adalah kamu. Mengaku bersalah itu melanggar hukum. Tenang, aku akan carikan pengacara terbaik untukmu. Melukai orang untuk membela diri tidak akan membuatmu di penjara. Bahkan jika harus di penjara, aku akan menunggumu. Setelah kamu keluar, kita menikah, ya? Yoi. Kamu kenapa? Ling Ling. Pasien sudah stadium akhir kanker. Yang bisa kita lakukan sekarang, hanya membuatnya tenang menjalani beberapa bulan terakhir ini. Tunggu, kakak akan cari obat herbal. Pasti bisa menyembuhkanmu sepenuhnya. Aku sarankan jangan percaya pada ramuan-ramuan liar itu. Ini kanker. Bahkan Song si dokter muda belum tentu bisa menyembuhkannya. Nggak lihat jalan, ya? Jiangping, Shanshan. jangan panggil aku begitu akrab. Kita tidak sedekat itu. Sekarang aku adalah nyonya muda keluarga Luo. Kamu seorang narapidana. Jangan sok akrab denganku. Ternyata apa yang dikatakan Ling Ling benar. Dulu kamu membohongiku, bilang akan menungguku, bilang akan menikah denganku. Semuanya bohongan belaka. Coba lihat dirimu sendiri. Kamu seorang narapidana. Sampah masyarakat. Menikah denganku? Pantaskah kamu? Mengingat hubungan kita dulu, aku akan memberimu 1 kesempatan lagi. Sekarang, berlutut dan minta maaf di depan keluargaku. Lalu serahkan dirimu ke polisi. Akui semua kejahatanmu. Jika begitu, aku bisa memaafkanmu. Berlutut? Karena kamu? Aku muntah. Hari ini aku ingin melihat siapa yang lebih dulu berlutut. Orang-orang, patahkan kakinya. Parenti. Ini bukan Suwenti, orang terkaya di Hongcheng. Kenapa dia di sini? Bosu, Ini tempat umum. Kalian mengganggu istirahat bosu. kata Pak Su benar. Bosu, bajingan ini. Buat onar di sini. Aku akan panggil orang untuk mengusirnya.
Lukamu ada di paru-paru kiri, luka lama yang sudah parah. Kamu tidak akan bertahan lebih dari 3 hari. Dia tahu? Kamu tahu sedang bicara dengan siapa? Dia orang terkaya di Hong Cheng. Berani sekali kamu mengutuknya. Orang-orang, cepat usir dia. Anak muda ini juga paham pengobatan? Paham apa dia? Bosu, dia cuma narapidana yang baru keluar penjara. Kalau soal pengobatan, lebih baik tanya Song si dokter muda. Kamu kenal dokter muda itu? Tentu saja, siapa yang tidak kenal dokter muda Song? Berguru pada dokter Bai Tuo, bakatnya sangat luar biasa. Dia adalah jenius langka yang muncul sekali dalam 100 tahun. Kebetulan aku punya kartu nama dokter muda. Bisa ku perkenalkan pada Bosu. Keluarga Luo memang hebat, orang yang ingin berobat pada dokter muda. Tak terhitung jumlahnya. Kartu nama ini bahkan sangat langka dan berharga. Zaman sekarang, sampah macam apapun berani menyebut diri sebagai dokter hebat. Kecuali aku. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu di dunia ini. Jika aku tidak bertindak, 3 hari lagi, kau bisa siap-siap mengurus pemakaman. Kau brengsek. Berani-beraninya kau mengutuk bos kami. Kau tahu kau telah menyinggung kami. Kau jangan harap bisa bertahan di Hong Cheng. Kalau menurutmu, bagaimana cara mengatasinya? Hari ini kita bertemu karena ada jodoh. 10 juta, aku bisa bertindak sekali. Apa yang kau bicarakan? Langsung minta 10 juta. Bosu, dia hanya seorang narapidana yang baru keluar penjara. Jangan sampai tertipu olehnya. Hahaha, dokter paling hebat pun harus memeriksa denyut nadi dulu. Kau, hanya dengan sekali lihat langsung bisa menyembuhkan? Hua Tuo hidup kembali. Pun tidak akan sehebat itu. Dokter muda Song. Tuan Su, luka Anda sudah setidaknya 30 tahun. Jika tidak rutin mengonsumsi obat-obatan langka, tidak mungkin bertahan sampai sekarang. Perkataan dokter muda sangat tepat. Apakah masih ada cara untuk menyelamatkan? Kurasa di dunia ini, selain guruku Ketua Yo, tidak ada yang bisa menyembuhkan secara total. Ketua Yo, itu ahli waris pengobatan Tiongkok. Yang dijuluki Dewa Pengobatan, Yo Ming. Kau muridnya? Berarti kau bukan dokter muda, tapi Dewa Pengobatan muda. Yo Ming, ternyata dia itu orangnya. Terlalu berlebihan, aku belum resmi menjadi muridnya. Besok adalah acara peresmian murid. Tapi Tuan Su, meski tidak bisa menyembuhkan lukamu, aku bisa menggunakan jarum untuk meredakan sementara rasa sakitmu. Terima kasih, dokter. Kukira kau benar-benar berbakat. Ternyata juga abal-abal. Setelah jarummu ditusukkan, dia akan langsung tewas. Jiang Ping, apa yang kau omongkan? Kau bahkan tidak pernah pegang jarum, berani bicara begitu? Tuan, mulutmu besar sekali. Kalau begitu, coba katakan, bagaimana seharusnya aku menusukkan jarum? Kalau kukatakan, apa kau akan mengerti? Yo Ming itu semakin tidak berguna. Sampai-sampai menerima murid sepertimu. Dia cuma seorang narapidana. Berasa menyebut nama guruku, Yo Shen. Besok aku resmi jadi murid, tapi kamu, bahkan gak berhak ikut, berani-beraninya komentar. Keputusan guruku Yo Shen. Jauh lebih nyaman, Dokter kecil, benar-benar dokter kecil. Lihat, baru beberapa menit. Bos sudah sembuh, kakak. Dokter kecil benar-benar ahli, Jiang Ping. Nah, malu kan? Ini murid pilihan langsung Dewa Pengobatan. Bukan sampah sepertimu yang bisa sembarangan menghina. Bosu, kamu kenapa? Dokter kecil, cepat lihat. Bagaimana bisa? Aku ikuti yang diajarkan guru, ini nggak mungkin. Dokter kecil, tolong selamatkan dia. Aku mohon. Dokter kecil, kamu cepat. Hah, Aduh, Darah hitam. Pembunuh. Kamu membunuh Bosu. Tuan Su kekurangan ki dan darah, aku puntur. Tuan Su. Bosu, kamu sadar? Bosu, orang ini tadi manfaatkan keributan. Dia mau celakain kamu. Untung dokter kecil cepat tangkap. Bosu, kamu, jangan sampai lepaskan dia. Suwenti kekurangan ki dan darah, tadi aku puntur. Cuma buat hentikan luka, seharusnya dia nggak bangun secepat ini. Kecuali ada yang pakai Jiu Zuan Xuan Po Zhen? Jangan-jangan dia. Kamu tahu Jiu Zuan Xuan Po Zhen? apa itu? Jiu Zuan Xuan Po Zhen aja nggak tahu. Dasar konyol. Itu jurus andalan Dewa Pengobatan, teknik legendaris di dunia pengobatan.
Kayaknya aku kebanyakan mikir, tadi cuma kebetulan. Untung dokter kecil selamatkan Bosu. Bosu, Jiang Ping cuma mantan narapidana. Cepat tangkap dia. Sudahlah, anak muda. Kedepannya, jangan sombong, harus rendah hati. Dr. Song, penyakitku masih bisa disembuhkan? Besok di acara penerimaan murid, banyak obat langka akan dilelang. Yoshen juga datang, nanti aku minta tolong guruku. Asal dia mau bantu, masih ada harapan untukmu. Guru, aku sudah siapkan semuanya, menunggu keluarmu. Tapi kamu baru muncul sekarang. Guru, ada yang salah dengan tindakanku? Acara penerimaan murid dan Song Wenwen. Ada apa sebenarnya? Oh guru, acara penerimaan murid itu tujuannya buat ngumpulin obat-obatan langka di dunia ini. Selamat, guru, Anda akhirnya bebas dari penjara. Kalau soal Song Wenwen itu, menurutku dia berbakat dan cantik. Aku pikir dia. Setelah Anda keluar, Anda butuh seseorang yang setia di samping Anda. Untuk melayani Anda. Jadi aku. Kamu malah ikut campur urusanku. Ah. Song Wenwen itu bakatnya biasa saja. Tidak layak jadi murid cucuku, apalagi jadi istriku. Terlalu galak, tidak kusukai. Mari. Guru, ini adalah persembahan dari Song Wenwen. Lotus salju berusia 100 tahun. Silakan lihat. Kualitasnya biasa saja. Haha guru, Song Wenwen ini adalah murid terbaik generasi ini di gerbang 100 obat. Untuk membuatnya bersedia menjadi murid gerbang 100 obat, akan mempersembahkan lotus salju berusia 1000 tahun di jamuan malam ini. Guru, bagaimana kalau memberinya kesempatan lagi? Lotus salju 100 tahun ini bisa menekan sel kanker di tubuh Ling Ling. Jika ada yang 1000 tahun, bisa sembuh total. Baiklah. Aku akan mengamatinya sekali lagi. Tapi jika dia masih tidak bisa memanfaatkannya, jangan salahkan aku. Terima kasih, guru. Buku saja. Baik. Simpan. Baik. Ngomong-ngomong, jarum apa itu? 9 putaran atau apa? Apa itu? Katanya itu teknik pengobatan tertinggimu? Guru, itu kan Anda yang mengajarkanku. Jarum latihan paling dasar. Aduh. Ini semua salah Yoming, mempermalukan sekolah. Menyia-nyiakan bimbingan guru. Mohon guru mengampuni. Ternyata jarum latihan paling dasar, pantas dia tidak pernah dengar. Mohon ampun, guru. Sudah, bangun saja. Setelah jamuan penerimaan murid selesai, aku akan menguji lagi kemampuan pengobatanmu. Ya, selamat. Jiang Ping, kenapa kamu ke sini? Ada apa? Apa yang kamu pegang? Kotak ini, bukankah ini obat yang dipersembahkan? Tabib Song kecil kepada ketua Yo, lotus salju? Sudah jelas, pasti dia mencurinya. Jiang Ping, kamu benar-benar tidak tahu malu. Diam-diam datang ke jamuan saja sudah keterlaluan. Berani-beraninya mencuri obat. Tangkap pencurinya. Sudah, hari ini adalah jamuan penerimaan muridku. Aku tidak ingin ada masalah. Obat ini adalah milik gerbang 100 obat. Serahkan. Aku akan membiarkanmu hidup. Dokter kecil Song, kau terlalu baik. Orang seperti ini harus ditangkap dan dipenjara seumur hidup. Adik kecil, bunga salju menari ini sangat berharga. Barang seperti ini disebut harta suci oleh kalian? Hanya ini? Jiang Ping, wajahmu benar-benar tebal. Bunga salju menari ini sangat langka, tak ternilai harganya. Sampah seperti kau tak pantas memilikinya seumur hidup. Hanya gerbang pengobatan kelas atas seperti gerbang 100 obat yang pantas memilikinya. Benar, hanya seorang narapidana berani bicara seperti itu. Jiang Ping, kau sebelumnya berpura-pura sebagai dokter dan penipu. Hampir menyebabkan Tuan Su kehilangan nyawanya. Kali ini mencuri obat berharga dan menolak mengembalikannya. Hari ini, aku harus memberimu hukuman. Adik kecil, masalah ini belum sampai. Titik yang tak bisa diselamatkan, lebih baik kau serahkan obatnya. Dan minta maaf pada Dokter Song. Dokter kecil Song, ayo tangkap dia sekarang. Jangan buang waktu, masukkan dia ke penjara, hukum seumur hidup. Ingin bunga salju menari ini? Bisa, tapi jika ingin, aku mengambilnya kembali. Kau harus berlutut dan mohon padaku. Haha, sangat konyol. Jiang Ping otaknya udah kebentur keledai ya? Dokter kecil Song memohon padanya sambil berlutut. Dokter kecil Song, yang sebentar lagi akan menjadi murid ketua Yo, bahkan akan mempelajari teknik legendaris, jarum 9 perubahan, berlutut dan memohon padamu? Kau pikir kau siapa? Aku adalah penerus gerbang 100 obat, di masa depan akan menjadi murid langsung dewa pengobatan Yoming. Kau sampah, berani memintaku memohon. Jiang Ping, tidakkah kau merasa kau seperti badut yang lucu? Kau mencuri, tak sopan, mengacaukan pesta penerimaan murid. Keluarga Hong dan Luo. Mulai sekarang tak akan berdamai denganmu, di Hong Cheng, kau bahkan tak akan dapat pekerjaan menyapu toilet. Berani menghina gerbang 100 obat.
Semuanya, ini masuk akal. 3.000 apotek Cina kasih sayang bersuara di sini. Jiangping dan anjing. Apotek kasih sayang tak akan menyembuhkan sampah seperti ini, kami menganggapnya sebagai aib. Hahaha, Sekelompok semut, bahkan tak bisa menjilat pantat. Komedi hari ini sudah cukup. Aduh, Segala tindakan kalian hari ini, di mataku, sungguh seperti orang bodoh. Kalian terus bertanya siapa aku. Baik, hari ini akan kuberitahu. Semua obat-obatan dan wanita yang kalian persembahkan, serta seluruh pesta penerimaan murid, aku bisa berbuat semaunya. Sekarang tebak siapa aku? apa dia pikir dia adalah ketua Yo? Jia Zila, pikir pesta penerimaan murid ini untuknya? Jiangping. Bagus. Kau benar-benar membuatku marah. Berani-beraninya menghubungkan diri dengan guruku. Duo Zhou. Hari ini kau akan membayar ketidaktahuanmu. Ayo tangkap Jia. Bawa dia pergi. Ketua Yoming tiba. Lihat token ini, seperti Dewa Yo hadir langsung. Hormat pada Dewa Yo. Jiangping, lihat token ini. Kenapa kau tidak bersujud? Pesan lisan Dewa Yo. Dia sangat tidak puas dengan kejadian hari ini. Mengenai masalah Song Wenwen menjadi murid, masih perlu diteliti. Jadi pesta penerimaan murid hari ini dibatalkan. Bagaimana bisa? Pasti ada kesalahpahaman. Pasti gara-gara Jiangping si brengsek ini. Mengacaukan pesta dan membuat Dewa Yo marah. Sampai Dewa Yo membatalkan pesta ini. Merusak pesta penerimaan murid, kau pantas dihukum mati. Kalau kau pintar, lebih baik bunuh diri saja. Ini akibat perbuatannya sendiri. Boka brengsek, kubunuh kau. Kau mencuri obat berhargaku, aku baik hati membiarkanmu hidup. Harusnya kau bersyukur dan kabur diam-diam, tapi malah merusak. Bunga salju menari ribuan tahun. Katakan, kenapa kau lakukan ini? Orang yang tidak belajar, tidak tahu kebenaran. Kau baru belajar sedikit sudah sombong, seperti rubah memakai kulit harimau. Siapapun tidak akan menerimamu sebagai murid. Omong kosong. Kau pikir kau siapa? Guru dari dokter cilik? Dengan hak apa kau berkata begitu tentang dia? Nak, jangan bicara lagi. Peluru ini tidak pandang bulu. Dokter Cilik Song adalah tabib paling berbakat di negeri kita. Dewa Yo menerimanya sebagai murid. Untuk meneruskan warisannya, seharusnya menjadi kisah indah. Tapi dihancurkan olehmu. Kau adalah pengkhianat negeri. Ya, Hadirin sekalian. Menurutku dia mata-mata negara musuh, harus segera dihukum mati. Untuk menghindari masalah, Dokter Cilik, mohon maafkan nyawanya. Anak ini masih muda dan bodoh, tidak pantas mati. kau ingin membunuhku? Bagaimana? Kamu takut? Atas nama Tuan Su, hari ini aku akan membiarkanmu hidup. Dokter kecil baik hati, sudah membiarkanmu hidup, cepatlah berlutut. Bersujud dan berterima kasih. Menyuruhku berlutut? Adik kecil, kamu telah merusak pesta penghormatan dokter kecil. Secara logis, kamu harus meminta maaf kepada dokter kecil. Sudahlah, permintaan maaf dari orang seperti ini tidak ada artinya bagiku. Kebaikanku sudah habis. Aku tidak akan memberimu kesempatan lagi. Dokter kecil, kamu benar-benar membiarkannya pergi? Sekarang yang paling penting adalah pergi ke Gunung Kabut. Menjelaskan kepada Dewa Yo, aku tidak punya waktu untuknya. Gunung Kabut? Kebetulan sekali. Dewa Yo di atas, pesta penghormatan ini dirusak. Semua ini salah murid, aku tidak seharusnya membiarkan orang jahat masuk. Mohon Dewa Yo memberi murid satu kesempatan lagi. Jiangping. Kenapa kamu di sini? Rumahku di sini? Kenapa aku tidak bisa di sini? Kamu mengacau pesta penghormatanku, sekarang berani muncul di sini. Kamu tidak takut Dewa Yo menghukummu? Atau kamu sengaja merusak pesta penghormatanku? Jangan-jangan, kamu juga ingin menjadi murid Dewa Yo? Sakit jiwa. Kamu. Kalian siapa? Kami siapa tidak penting, yang penting serahkan. Lotus salju menari 1000 tahun. Itu adalah obat suci gerbang 100 obat, mana mungkin kami serahkan? Serahkan obatnya, atau mati. Melihat napas kedua orang ini, mereka pasti ahli, jika benar-benar bertarung. Aku pasti bukan lawannya, hanya bisa mengandalkan serangan tiba-tiba. Jangan melawan, kamu bukan lawan kami. Serahkan obat suci dengan baik, hindari penderitaan. Perempuan ini berani melukai kami pasti akan memberinya pelajaran. Menurutku potong salah satu lengannya, paksa gerbang 100 obat. Menyerahkan Lotus salju menari. Kamu siapa? Kamu tidak layak tahu. Mulut besar sekali. Berhenti.
Kamu pengecut yang mengambil keuntungan dari kesulitan orang. Apa yang kamu lakukan? Guru! Apa yang terjadi? Aku baru datang dan melihat mereka berdua tergeletak di tanah. Anak ini ingin mengambil keuntungan darimu. Terima kasih atas pertolongan guru hari ini. Jika bukan karena guru, Wenwen pasti tewas di sini. Yao Ming belum setuju menerimamu sebagai murid. Ini jenis guru apa yang kamu sembah? Berdasarkan apa kamu menuduh guruku? Guruku adalah murid yang ditunjuk langsung oleh Dewa Yo. Menjadi tabib kerajaan hanya tinggal menunggu waktu. Guru. Dia menghina guru terlebih dahulu, lalu menghina Dewa Yo. Izinkan aku membunuhnya. Tidak perlu. Bergerak melawan orang seperti ini, tidak takut kehilangan martabat kita. Aku dengan tulus menyelamatkan gurumu, tapi kamu malah ingin membunuhku? Lihat dulu apakah kamu punya kemampuan untuk itu. Menurutmu, dua orang ini bisa jadi yang membunuh mereka adalah kamu, Jiangping? Sebelum membual, lihat dulu kemampuanmu sendiri. Kamu sendiri percaya dengan omongan itu, Jiangping? Kamulah Jiangping yang merusak pesta pengangkatan guru kami. Guruku dengan baik hati membiarkanmu pergi, tapi kamu tidak berterima kasih. Malah mengklaim jasa Dewa Yo. Sungguh tidak tahu malu. Sepasang idiot. Kamu, Jiangping. Jika kamu ingin menarik perhatianku dengan cara seperti ini, maka kamu salah metode. Orang sepertimu tidak akan pernah menarik minatku. Orang sepertimu, bahkan jika telanjang, dihadapkan di depanku, aku tetap tidak akan tertarik. Ternyata cuma tukang bersih-bersih. Kukira siapa? Dengan statusmu, tidak pantas mengikat tali sepatu guruku. Sakit jiwa. Kamu, Jiangping. Kulihat kamu punya sedikit bakat. Jika mau bersujud dan minta maaf, aku bisa menerimamu sebagai murid. Dalam 10-8 tahun, mungkin bisa menjadi tabib biasa. Bukan hanya kamu, bahkan Yao Ming. Di mataku tidak ada apa-apanya. Kamu. Mungkinkah dia yang menyelamatkanku? Tidak mungkin, guru. Orang sepertinya, bahkan di gerbang 100 obat kami, tidak pantas menjadi murid paling dasar. Bagaimana mungkin dia bisa menyelamatkanmu? Jiangping, ingin menyelamatkan adikmu? Bawa 3 juta ke Platinum Hanka 08. Ling Ling, aku benar-benar tidak mengerti. Kenapa kamu begitu keras kepala? Kakakmu itu narapidana. Bisa apa? Ikut Tuan Chang. Jaminan hidupmu mewah. Ah, Ling Ling. Kakak. wah. Ini bukan Jiangping? Kyungar. Kamu siang hari ribut di pesta penerimaan murid dokter kecil, pasti. Sudah jadi orang hebat di penjara. Uang 3 juta yang kamu pinjam, sekarang harus dibayar. Kami berhutang 20.000 biaya pengobatan ke Qinwei. Dia berhutang uang ke Changye, jadi kami yang jadi jaminannya. Bunga berbunga. Oh ternyata main rentenir buat nipu uang. Kamu mau ingkar ya? Changye, aku yang bayar. Lepaskan kakakku. Jangan sakiti dia. Tenang Ling Ling, orang-orang ini gak bisa lukai aku. Jiangping, Changye ini adalah tangan kanan geng Black Tiger, kalau berani macam-macam. Besok kamu nggak akan lihat matahari terbit di Hongcheng. Oh anak buah Hu Xiao? Oke. Kalau gitu, besok aku suruh Hu Xiao transfer sendiri 3 juta itu ke kamu. Jiangping, jangan ngomong besar di sini. Hu Ye itu raja bawah tanah Hongcheng. Masa bisa kamu suruh-suruh? Itu karena kamu belum lihat dia pijitin kaki dan ngambilin teh. Buat aku. Hu Ye ngambilin teh buat kamu? Hahaha. Jiangping, kamu pikir kamu siapa? Hu Ye bisa kayak jongos ngambilin teh buat kamu? Dasar kurang ajar, berani bilang Hu Ye kayak jongos. Changye, kamu siapa sih? Berani bilang Hu Ye kayak wonggos? Changye, aku sedang memaki si brengsek ini. Jongosnya Hu Xiao aja. Berani sok jago, kayaknya waktu di penjara dulu. Aku terlalu baik sama dia. Dasar bangsat, berani ngejek Hu Ye. Tahu nggak tulisan mati itu gimana? Hah? Changye, aku mohon, lepaskan kakakku, jangan sakiti dia. Aku mohon, lepaskan kakakku, ya? Mingger. Ling Ling. Hari ini, aku akan memperkosa adikmu di depan matamu. Lalu patahin kakimu dan buang ke sungai buat makan ikan. Oh ya? Jangan mendekat. Jiangping, kamu gila ya? Orang geng Black Tiger aja berani pukul, kamu nggak takut mati? Dengar ya, kalau kamu berani sentuh aku,
Kamu nggak bisa selamatkan dia. Kecuali kamu berlutut 3 hari 3 malam, jangan harap aku maafin. Lepaskan. Ling Ling, kamu pulang dulu, aku nyusul. Tapi, Kak, Pulang. Besok, bawa uang yang kau tipu dari keluargaku dengan berlutut di depan pintu rumahku. Kalau tidak, aku akan membuatmu mati tanpa jasad utuh. Aduh. Dasar, masih berani minta aku bayar utang. Besok aku bunuh kau, dasar. Ayah. Pinger. Pinger. Ayah. Apa itu kau? Pinger. Ayah. Anakmu tidak berbakti. Anakmu pulang terlambat. Kak. Ayo cepat bangun. Keluarga kita akhirnya bisa berkumpul lagi. Ayah. Pulang saja sudah baik. Ling Ling. Bantu aku mengangkat ayah, aku akan memberikan tusukan jarum pada ayah. Tusukan jarum. Kak, sejak kapan kau bisa pengobatan? Ceritanya panjang, nanti aku jelaskan lagi. Ayo. Tidak usah. Aku sudah jadi orang cacat, kecuali dewa turun ke bumi. Kalau tidak, tidak ada yang bisa menyembuhkanku. Ayah, anakmu sekarang adalah... Ayo. Aduh. Kakiku ada sensasi, dia bergerak. Bantu aku berdiri dan berjalan. Ayah, pelen. Wah, bisa jalan. Ayah, kau benar-benar bisa jalan. Bagus sekali, Kak. Ayah, kau terus berlatih selama setengah bulan lagi. Bisa seperti orang normal, bergerak dengan bebas. Baik. Kalau begitu, kau istirahat dulu. Ayah, duduk. Bisa jalan. Bisa bergerak. Ada sensasi? Aduh, Hahaha. rasanya sakit. Hahaha. Ling Ling, ayo minum ini. Tidak akan sakit lagi. Tunggu kakak temukan bunga salju abadi. Bisa menyembuhkanmu sepenuhnya. Kakak, kamu hebat sekali. Kamu seperti dewa. Hahaha. Mana ibu? Aku mau periksa matanya. Ibu. Ibu bilang mau masak makanan enak untukmu. Dia pergi ke pasar depan. Aku akan cari dia. Jiang Ling, aku mau itu milikmu. Ibumu yang buta itu tidak apa-apa. Malam ini jam 9, bar Maple Merah. Datang sendiri. Bagaimana bisa begini? Ling Ling. Ada apa? Kakak. Bilang saja sama kakak. Ibu itu Changye. Changye menangkap ibu. Berani-beraninya menyentuh ibuku. Aku akan bunuh dia hari ini. Jangan, kakak. Jangan gegabah. Itu kan Changye. Kita tidak bisa melawannya. Dia itu apa? Husiau saja bisa kubuat seperti babi. Changye itu apanya? Pinger Lingling. Kalian ribut apa? Ada apa? Kamu susah payah baru bisa keluar. Jangan cari masalah lagi. Changye. Bahkan Qinwei tidak berani macam-macam dengannya. Apalagi kita. Apa? Changye? Pinger. Kenapa kamu lagi-lagi bermasalah dengan Changye? Kapan kamu bisa dewasa? Ayah, Ling Ling. Husiau saja sangat menghormatiku. Apalagi anak buahnya yang tidak berarti. Tenang saja. Aku akan jemput ibu pulang. Sudah. Sekarang kamu malah belajar membual. Geng harimau hitam itu bukan untuk orang biasa seperti kita. Ayah, Sudahlah, kakak. Jangan ngawur, bikin ayah marah.
Aku sendiri yang akan temui Chang Ye. Omong kosong. Bajingan macam dia. Bahkan tidak pantas mengikat sepatumu. Apa kesalahan keluarga kami? Mengapa langit memperlakukan kami seperti ini? Ayah. Pak. Sudah lebih baik? Ling Ling mana? Mau minta aku bebaskan ibumu? Aku mungkin bisa pertimbangkan. Lapis. Tuan Chang, apa maksudnya ini? Maksudnya? Ganti baju ini. Layani aku dengan baik, mungkin aku akan melepaskannya. Kalau tidak hanya ibumu yang mati, seluruh keluargamu tidak akan melihat matahari esok hari. Tuan Chang, utangku pasti akan kubayar. Beri aku sedikit waktu lagi. Masih perawan kan? Aku suka yang masih perawan. Bentuk tubuhmu juga bagus, montok nanti. Layani aku dengan baik. Aku bukan wanita seperti itu. Aku tidak bisa. Tidak bisa? Hari ini aku harus memaksamu. Biar kakakmu yang brengsek itu lihat, sialan. Aku harus buat dia tahu akibatnya menggangguku. Jangan. Berani-beraninya kau pukul aku, dasar. Bawa orang tua itu ke sini. Ibu, Mau melayaniku dengan baik atau lihat aku bunuh? Ibumu yang buta ini? Cepat, mau ku bantu lepas baju? Ah, Ling Ling. sial, hari ini kau mati. Sebelumnya kau kabur ya? Berani-beraninya kau berkelahi di wilayahku, hari ini. Dewa turun pun tidak bisa selamatkanmu. Kak, cepat pergi. Jangan pedulikan aku. Kali ini kau buat masalah besar. Kau tahu? Aku malah merasa masalah hari ini belum cukup besar. Hari ini, aku harus buat kau tahu kehebatanku. Kalian berdua, berlutat. Sampai aku puas, mungkin. Aku tidak akan melibatkan Tuan Hu. Jiangping. Berani-beraninya kau berkelahi di wilayah geng harimau hitam. Orang terakhir yang berbuat seperti ini, abunya tidak tahu terbang kemana. Kak, pergi. Jangan pernah kembali lagi. Tidak apa Ling Ling. Pukul saja. Itu kan Huye Leho. Seluruh keluarga kita. Gak bakal cukup buat dia injak-injak. Dia bakal bikin kita lebih menderita daripada mati. Ada yang berani mukulin kamu di wilayah Hei Hubang? Siapa yang berani macam-macam di depan Tai Sui? Aku mau lihat siapa yang berani-beraninya. Jiangping, nih, buat adik Ling Ling sebentar lagi. Aku bakal suruh orang angkat mayat lu. CIH. Aku bakal bikin dia hancur lebur, mati nggak utuh. Aku lagi urusan sama wakil ketua Zhao. Dengar-dengar ada yang berantem di Hei Hubang, jadi mampir lihat. Gak nyangka ternyata elu. Tulang seberat 3 liang aja, tapi nyali gede banget. Berani-beraninya macam-macam sama Hei Hubang. Aku sama wakil ketua juga ada hubungan baik. Kalau elu sungkem minta ampun. Sebentar aku bikinin elu. Beneran? Gak usah sok baik. Urusan orang lain kau urusi. Kamu. Oke deh. Nanti aku lihat gimana elu mati. Di tangan Hei Hubang. Kayaknya elu gak jatuh keras. Gak bakal tahu diri. Kak, gimana nih? Berapa tahun nih, nggak pernah lihat orang nekat kayak gini. Hari ini aku bakal kasih tahu dia, betapa garangnya Hei Hubang. Bangsat. Ini kan si dokter ahli Jiangping yang bos selalu bilang. Harus dihormati itu. Kenapa dia ada di sini? Wakil ketua. Keluarga Jiang utang 3 juta ke kita, tapi nggak mau bayar. Ah, si Jalang ini mau bayar utang pakai badan. Setelah aku tolak, dia malah marah dan manggil kakaknya buat mukulin aku. Bukan gitu, awalnya. Kita cuma utang 200.000 ke Kinwei. Dia yang utang ke elu, terus pakai utang kita buat nutupin.
Terus, bunganya numpuk sampai nggak bisa dilunasin. Chang Ye malah maksa aku. Bangsa, si Changtai anjing ini. Berani-beraninya godain adiknya Dr. Jiang. Mau ngerusak seluruh Hei Hubangnya? Nah sekarang, wakil ketua beneran marah. Jiang Ping, sekarang lu tamat. Wakil ketua, kita nggak sengaja lukain dia. Aku sungkem. Ini, Aku sungkem, lepaskan kakakku. Wakil ketua Zhao atau Shifu. Jiang Ping udah keterlaluan banget. Menurutku, dia harus dikasih pelajaran, biar nggak sombong lagi. Jiang Pian, cepat sungkem minta maaf. Mungkin wakil ketua kita bakal kasih ampun. Bisa kasih kamu mayat utuh, sial. Huye berulang kali mengingatkan kami untuk taat hukum. Kamu malah main rentenir, pakai nama Huye. Semena-mena, wakil ketua, pakai sedikit kekuasaan. Nindas wanita dan anak, nodai nama Hei Hubang. Hari ini aku bunuh kamu, demi tegakkan aturan geng. Biar kamu pamer kuasa, tindas yang lemah, buta mata. Wakil ketua, aku salah, ampun, nggak berani lagi. Adik kecil, jangan takut. Hutan besar ada banyak buruknya, anak buahku ini buta. Bikin kamu marah, di sini, aku minta maaf. Maaf ya. Nggak apa-apa, nggak usah minta maaf. Gini, nanti aku kasih tahu keuangan, uang yang ditipu. Dikembalikan, terus kasih 30 juta. Sebagai ganti rugi Hei Hubang ke kamu. lalu kembalikan adik dan ibuku. Oke, segera atur, apa kupingku bermasalah? Ini masih orang yang tega bunuh. Wakil ketua Hei Hubang itu? Zhao Long ini makan obat salah ya? Wakil ketua Zhao ini biasanya sombong. Kok sekarang baik banget? Apa mataku kabur? Zhao Long kayaknya. Setelah ketemu Jiang Ping, langsung berubah sikap, jangan-jangan. Jiang Ping ini beneran ada keajaiban? Jiang Ping. Kali ini kamu beneran bawa kebanggaan buat Hong Cheng. Nggak ada yang bisa dapat uang dari Hei Hubang. Hah? Cuma kebetulan aja. Sombong apa? Kamu diam. Jiang Ping. Wakil ketua ini biasanya pemarah. Kok sekarang berubah? Lihat ekspresinya, jangan-jangan tadi ngelihat sesuatu? Aku mana tahu, mungkin. Kamu tanya sendiri ke Zhao Long. Hah? Tebak-tebakan apaan sih? Hei Hubang selalu jelas balas budi, nggak pernah tindas yang lemah. Kali ini Changer cuma kebetulan kena. Kalau nggak, mana bisa kamu dapat untung? Jiang Ping, kali ini kamu selamat. Cuma keberuntungan, kalau nggak berubah, nggak bakal ada keberuntungan lagi. Dengar nggak? Kayak kamu yang suka cari masalah. Entar juga bakal dibunuh orang. Masih ada urusan? Tidak ada lagi. Tuan Jiang, maaf mengganggu. Saya Zhao Long dari geng Harimau Hitam, tidak tahu. Apakah Anda punya waktu sekarang? Ada sedikit bantuan di sini. Ingin merepotkan Anda untuk bertindak. Jiang Ping, Jiang Ping. Anda memang mengena wakil ketua Zhao. Ibu, coba buka mata. Nok. Anakku. Mata ibu bisa melihat, nak. Aku tidak bermimpi, kan? Mataku bisa melihat. Ibu, jangan menangis. Aku sudah kembali. Hari baik kita baru saja dimulai. Kita harus bahagia. Senang-senang, ya, geng Harimau Hitam juga akan mengembalikan. Uang yang kita berikan kepada mereka, semuanya akan dikembalikan. Selain itu, mereka juga akan memberi kompensasi tambahan 30 juta. Geng Harimau Hitam. Itu tempat yang paling kejam. Bagaimana mungkin mereka setuju mengembalikan uang? Tidak hanya itu, aku juga sudah membersihkan rumah baru. Kita pindah malam ini. Rumah baru. Pindah malam ini, tapi ada begitu banyak barang di rumah kita. Aku belum membereskan apapun. Ibu, barang-barang ini tidak usah dibawa. Di rumah baru ada semua yang kita butuhkan. Kalau kurang, kita beli lagi. Hahaha, adik dan ipar mau pindah rumah. Kenapa tidak bilang lebih awal? Kami bisa membantu. Bibi, sebelumnya sudah janji setiap bulan tepat waktu mengembalikan uang kepada kami. Bulan ini belum diberikan. Berapa hutang kalian? Sebutkan jumlahnya, aku akan kembalikan dengan bunga.
Semuanya akan aku kembalikan. Wah, siapa ini rupanya? Ternyata Jiangping sudah kembali. Aku beritahu kamu, selama beberapa tahun ini orang tuamu di dalam dan di luar meminjam 200.000 dariku dengan bunga. Paling tidak 250.000, hahaha, kamu sanggup bayar? Sepupu, 250.000, tidak kurang 1 sen, sudah ditransfer. Coba periksa. Keluarga kalian menang lotre? Kok tiba-tiba punya uang? Ayah, ibu, waktunya sudah larut, kita cepat pergi. Nak, rumah baru kita di mana? Villa Puncak Gunung. Puncak gunung. Aku tidak bermimpi kan? Jiangping mau tinggal di Gunung Yunding. Pelan-pelan, Bu. Ini rumah baru kita. Lo Jiangping, bukannya kamu baru keluar? Kok bisa kaya banget? Sampai sanggup tinggal di Villa Gunung Yunding? Dikasih teman. Wah, masak sih? Villa di sini. Harganya mulai dari miliaran, loh? Teman apa yang segitu royalnya? Langsung kasih villa aja? Jiangping, jangan-jangan ada yang bayar. Suruh kamu jaga rumah, terus buat gengsi. Kamu bilang ini rumahmu? Ping kalau benar begitu, mending kita pulang. Sewaan sekecil apapun, tetaplah rumah sendiri. Ayah ibu, tenang aja tinggal di sini. Ayo masuk. Keamanan villa mewah begini kan sangat ketat. Tunggu aja sampai mereka di depan pintu, nanti kita lihat rupanya. Wah, Nah kan, bohong pasti ketahuan juga. Malu banget sampai. Ternyata Jiangping beneran punya villa. Jangan-jangan ini pemain bayaran yang dia sewa. Thank you. kita satu grup. Wah, hebat. Mimeng Villa Top Hongcheng. Villa kelas atas. Bahkan udara di sini beda dari yang lain, wahaha. Jiangping, waktu di penjara dulu. Kamu ngapain ya? Kok bisa kenal teman hebat begitu? Kita kan saudara, kalau ada celah cuan. Kasih tahu kakak juga dong. Gak ada urusan sama kamu. Tuan Jiang, ada orang penting di sini. Mau minta tolong Anda berobat? Besok apa ada waktu? Suruh dia jemput aku besok. Ayo Bu, kita masuk. Ayo. Adik kepar. Hah, orang kecil baru kaya, sombong aja. Nanti suatu hari, aku akan injak-injak kamu. Wali kota, ini ramuan yang saya buat. Dari bunga salju ratusan tahun, diminum pasti sembuh. Terima kasih, Dr. Xiaohi. Kalau mau hidup lebih lama, buang saja ramuan ini. Jiangping, kamu siapa? Berdasarkan apa meragukan ilmu pengobatanku? Wali kota, bunga salju ini, racikan rahasia khusus Bioman. Guruku, Tabib Song, sudah memeriksanya. Tidak ada masalah, Anda bisa mengonsumsinya dengan tenang. Wakil Ketua Sao. Inikah tabib yang kamu maksud? Wali kota, ini. Jika kamu nekat mencari mati, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Sekarang, kamu tidak akan bertahan lebih dari angka ini. Dasar brengsek, berani-beraninya kamu mengutuk wali kota tidak akan bertahan 5 hari. Lagi pula, atas dasar apa kamu meragukan guruku? Umurmu berapa? Apa kamu benar-benar berpikir ilmu pengobatanmu lebih tinggi dari tabib muda? Dia bahkan tidak pantas jadi cucu muridku. Kamu, Penggawal, tangkap orang yang lancang ini. Komandan, tenang, tenanglah. 3. Wali kota, tolong aku. Tuan Jiang, kami dari geng Harimau Hitam punya banyak proyek yang butuh persetujuan wali kota. Tolong bantu demi Tuan Du. Bantulah sekali ini. Bukannya kamu bersumpah wali kota akan baik-baik saja? Jika wali kota sampai kenapa-kenapa, aku tidak akan membiarkanmu lolos. ini bukan urusanku. Soal resep itu, semua tanggung jawab guruku. Mana mungkin ada masalah? Aku akan segera menelepon. Guruku. Song Wenwen sendiri cuma setengah ahli. Dia yang begini berani menerima murid? Berani-beraninya kamu menghina guruku. Tuan Jiang, ini. Hari ini, aku akan beri muka pada Hu Xiao. Minggir. Kepala pengawal. Semua orang sudah melihat. Jiangping yang melukai wali kota. Sampai muntah darah, bukan masalah resep dari gerbang 100 obat kami. Cepat tangkap dia. Penggawal,
Tangkap dia dan bawa ke pos polisi. Hangul. Tangkap dia dan bawa ke pos pengawal. Tunggu, Kapten Hu, semua bisa dibicarakan. Aku, Xiaolong, atas nama geng Harimau Hitam, jamin. Tuan Jiang pasti bukan orang seperti itu. Bagaimana? Banyak mata yang melihat. Masa aku bisa memfitnahnya? Dia melukai wali kota, bukti jelas. Aku harus membawanya. Parenti. Xiao Hu, jangan lancang pada Master. Dia sedang menyelamatkanku, bukan mencelakanku. Terima kasih atas pertolongan Master, yang tidak akan pernah kulupakan. Jika di kemudian hari Master membutuhkanku, silakan beritahu. Ini bukan penyakit, melainkan keracunan. Jika menggunakan bunga salju yang bersifat tonik, justru akan memelihara virus. Menyebabkan virus menyebar ke seluruh tubuh, kamu hanya bisa menggunakan metode yang tidak biasa untuk mengusir racun. Mohon maaf, Wali Kota. Gerbang 100 obat hanya fokus pada penelitian pengobatan. Kami kurang memahami tentang racun, dan saya tidak bermaksud melakukannya. Mohon maaf, Wali Kota. HMPH, orang yang bahkan bisa salah menggunakan obat. Masih mengaku dari gerbang 100 obat. Wali Kota, akhir-akhir ini properti keluarga He melakukan ekspansi besar-besaran dengan menambah modal. Hikiron Dr. Xiao He. Semuanya tertuju pada hal itu, dalam hal pengobatan. Sulit untuk menghindari kelelahan. Benar, Wali Kota. Sekarang properti keluarga He berkembang sangat baik, bahkan Bank Laut Merah berebut ingin berinvestasi dengan kami. Dan juga, ayahku memerintahkan khusus menyisakan 1 saham untuk Anda. Benarkah? Kenapa aku dengar, kalian ingin mendapatkan pinjaman dari bank? Tapi bank mengira kalian hanya ingin mencari uang dan kabur. Sama sekali tidak menyetujui. Ping Er, cepat pulang, ada hal besar di rumah. Aku tidak salah lihat kan? Tadi itu wali kota yang? Jiang Ping ini ternyata menyembunyikan banyak hal. Jiang Ping, tunggu aku dong. Jiang Ping. Kamu ngapain di sini? Jiang Ping, sebenarnya aku juga tahu. Kejadian-kejadian waktu itu semua salah paham. Ini, aku sengaja bawa hadiah, mau menjenguk paman dan bibi. Tadi yang mengantarmu pulang siapa? Aku lihat, mirip wali kota yang. Kamu salah lihat. Jiang Ping. Tunggu sebentar dong. Jiang Ping, suatu hari nanti, aku akan mengungkap identitas tersembunyimu. Bibi dan paman, kesempatan menghasilkan uang yang bagus ini. Kalau bukan karena kita satu keluarga, aku tidak akan sembarangan memberitahunya. Aku juga lihat di berita, saham keluarga He terus naik. Tingkat pengembalian investasinya sangat menjanjikan. Xiao Jie, kamu sejak kecil sudah sukses. Sekarang bekerja di perusahaan keluarga He, informasimu pasti tidak salah. Ayah ibu, kami juga tidak paham investasi. Biar kakak yang memutuskan saja. Xiao Jie ini, aku lihat sejak kecil. Dia tidak akan menipu kita. Benar, kita sudah tua. Tidak bisa melakukan bisnis besar, hanya bisa berinvestasi. Menghasilkan sedikit uang adalah yang paling aman, hahaha. Tapi aku dengar He Property sedang mengalami kerugian besar. Bank tidak mau memberikan pinjaman, tambahan modal ini. Hanya untuk mengumpulkan uang dan kabur. Kau mantan narapidana, ngerti apa tentang investasi? Tidak punya kemampuan. Tidak suka melihat orang lain sukses, aku ini baik hati membantu kalian. Kau mantan narapidana, ngerti apa tentang investasi? Tidak punya kemampuan. Tidak suka melihat orang lain sukses, aku ini baik hati membantu kalian. Ping Er, jangan bicara seperti itu. Ini adalah informasi internal dari perusahaan Xiao Jie. Dia juga melihat kita masih keluarga. Jadi baik hati memberitahu kita. Ya, aku juga lihat di berita. Saham He Property terus naik, banyak orang yang ikut menjadi kaya. Ping Er, kau pernah main ini? Jangan asal bicara. Ayah, aku tidak asal bicara. Baru saja saat aku merawat wali kota yang. Dia sendiri yang bilang padaku. Omong kosong. Kau merawat wali kota yang? Aku muntah. Aku tahu kau dari kecil tidak pernah pegang jarum suntik. Baru keluar beberapa hari, apa kualifikasi merawat wali kota? Ping Er, makan bisa sembarangan, bicara jangan sembarangan. Wali kota, mana mungkin orang biasa seperti kita bisa bertemu? Ayah, aku bicara jujur. Ya ayah, kakak tidak pernah bohong. Kalian tahu kemampuannya, penyakit ayah dan ibu. Bukankah kakak yang menyembuhkan? Bibi dan paman, aku sengaja memanfaatkan kesempatan ini untuk mengajak kalian cari uang jika lewat. Nanti susah lagi dapat kesempatan. Tapi ini, jujur saja, pemegang saham terbesar dalam pendanaan ini adalah keluarga Luo. Jika He Property benar-benar bangkrut, ngapain mereka investasi? Keluarga Luo? Yang mana? Tentu saja keluarga kaya raya, Luo Su, istri mudanya. Masih mantan pacarmu kan? Baik, kita investasi di He Property ini. Pak, penarikan tunai bisa di ATM di luar.
lebih mudah dan cepat. Aku mau ambil 1 juta. Oh, silakan tunggu sebentar, silakan duduk. Jiangping. Benar-benar kau, aku kira salah lihat. Feng Shanshan. Sui Mei. Aku baru tahu kau di penjara. Tak kira kau sudah keluar. Kita kan teman sekelas, ini 200.000. Ambil saja, jangan sungkan. Aku tidak terlalu kenal denganmu. Kamu, Jiangping, kamu kan narapidana. Keluar dari penjara, kerja aja susah dapat, sok suci apa? Pak, untuk penarikan dana besar di sini, harus membuat janji terlebih dahulu. Tolong tunjukkan identitas Anda. Manajer, saya mau ambil uang. Baik, Nyonya, silakan sini. Apa maksudnya? Saya yang datang duluan. Jiangping, lihat baik-baik. Ini kartu emas, jalur VIP. Kamu level apa sih? Ngomong duluan belakangan? Kartu emas? Kalau kartu hitam? kamu pikir main isi warna ya? Kartu hitam segala. Aku aja belum pernah dengar. Kartu hitam adalah kartu khusus VIP bank. Hanya orang dengan aset miliaran yang bisa memilikinya. Pak, silakan ikut saya ke ruang VIP untuk istirahat. Saya akan panggil direktur untuk melayani Anda. Dia kan narapidana, mana mungkin punya aset? Ayo, kartu ini pasti dia curi. Dia kan narapidana, mana mungkin punya aset? Ayo, kartu ini pasti dia curi. 3 tahun lalu, dia masuk penjara karena melukai orang. Ayahnya lumpuh, ibunya buta. Adik perempuannya juga setengah mati. Seluruh keluarga tinggal di kolong jembatan. Mana mungkin dia punya kartu hitam? Pak, nama Anda siapa? Namanya Jumping. Kalau tidak percaya, bisa dicek. Pasti tidak ada orang ini. Pak, memalsukan kartu bank itu melanggar hukum. Tolong. Saraken. Kartu ini asli. Kalau kamu tidak berwenang memverifikasi, panggil direkturmu. Pak, kami sudah mengecek. Bank tidak memiliki nasabah bernama Jiangping. Kartu hitam ini pasti bukan. Aku pernah bilang nama di kartu ini adalah aku. Lihat kan, aku tidak salah. Mengaku sendiri. Kartu ini pasti dia curi. Pak, kalau Anda menyerahkan kartu hitam sekarang, saya tidak akan lapor polisi. Kartu ini adalah pemberian bos Anda, Qian Wujin, untukku. Qian Wujin? Jiangping, kamu tidak malu melihat diri sendiri? Dia kan orang super kaya. Dia kenal kamu siapa? Masa dikasih kartu? Iya, dia bahkan mau kasih aku rumah mewah dan mobil mewah. Tapi aku tidak kasih dia kesempatan. Di mana dia kasih kamu kesempatan? Di mimpi? Kamu sudah gila karena terlalu lama di penjara, ya? Tuan, tolong jangan berbuat onar. Sekarang serahkan kartu hitam itu. Kalau tidak, saya akan laporkan ke polisi. Kartu ini milikku. Kenapa harus kuserahkan? Kalau kartu ini benar milikmu, aku akan memberimu 1 juta. Kalau kartu ini benar milikmu, aku akan memberimu 1 juta. Kenapa aku harus percaya padamu? Kamu punya 1 juta? Jiangping, kamu pikir aku sama sepertimu? Aku beritahu, di kartu ini ada 10 juta. Kakak, cepat suruh orang ambil 1 juta. Biar orang kampung ini. Lihat sendiri, Jiangping. Ini satu-satunya kesempatan dalam hidupmu. Untuk melihat uang sebanyak ini, hargailah baik-baik. Berani tidak kamu tulis hitam di atas putih? Kalau aku bisa buktikan, kartu hitam ini milikku, maka kamu harus memberiku 1 juta. Kenapa tidak berani? Ambil 1 juta. Baik. Kalau kamu tidak bisa buktikan, aku akan membuatmu berlutut. Memberi hormat 100 kali, lalu rekam dan unggah ke internet. Kebetulan lagi ingin cari masalah dengan keluarga Luo dan Feng. Sekarang biar mereka merasakan dulu. Kartu Anda. Tuan, tolong jangan berbohong lagi. Direktur bank kami adalah orang keluarga Qian, dia bisa langsung tahu. Hebohang Genmo. Orang seperti dia yang suka pamer. Harus dihukum berat. Silakan panggil dia. Kalau kamu tidak bisa, aku bisa panggil sendiri orang keluarga Qian. Baik. Jiangping, sudah sampai segini. Kamu masih keras kepala. Kalau kamu kenal orang keluarga Qian, aku ini temannya presiden. Jiangping, kalau kamu mau merendahkan diri, aku akan bicara baik-baik dengan kakak agar dia tidak mengunggah videomu. Supaya kamu tidak malu di depan seluruh dunia. Kamu tidak layak. Berani-beraninya kamu berkata, kamu temannya keluarga Qian? Baiklah, aku lihat nanti bagaimana kamu menghadapinya. Qian Wujin tidak layak jadi temanku. Siapa yang tidak tahu malu berani bicara seperti itu tentang kepala keluarga kami? Siapa yang tidak tahu malu bicara seperti itu tentang kepala keluarga kami? Direktur Qian, Jiangping ini. Mantan narapidana, dia sengaja memfitnah keluarga Qian. Kamu harus menghajarnya. Jiangping ini bukan kepala keluarga sebelumnya. Yang diumumkan ke seluruh keluarga untuk dihormati dan dihargai, tabib ajaib. Jiangping omong kosong. Tuan Jiang adalah orang yang jujur. Bagaimana mungkin dia melakukan hal yang licik seperti ini?
Maafkan kami, Tuan Jiang. Pelayanan kami kurang memuaskan, sehingga menyebabkan masalah untuk Anda. Ruang VIP sudah siap, silakan ikuti saya. Direktur Qian, pasti Anda salah orang. Dia tidak mungkin punya kartu hitam, dia hanya seorang. Omong kosong, apakah saya bisa salah mengenali kartu sendiri? Anda lebih tahu daripada saya. Manajer, Ya, Jiang Ping, apa yang ingin kamu lakukan? Di depan umum, merampok? tertulis jelas di atas kertas, kartu hitam ini milik saya. Maka uang ini juga milik saya. Apa yang saya tulis? Saya hanya bercanda, uang ini tidak boleh disentuh. Saya lihat siapa yang berani, Tian Yong. Kamu tidak tahu siapa suami saya? Haruskah saya meneleponnya? hanya sebuah grup Luo. Bahkan tidak layak mengikat sepatu keluarga Qian. Apalagi Luo Su. Bahkan jika Luoyan sendiri yang datang. Tidak berani bicara seperti itu kepada saya. Kamu. Jiang Ping, tunggu saja. Suami saya tidak akan membiarkanmu. Jiang Ping ternyata menyembunyikan identitas. Kak Jiang, sebelumnya saya salah, segelas ini. Untukmu, mari kita lupakan masa lalu. Bagaimana? Lupakan masa lalu? Kamu pikir mungkin? Ini bukan sepenuhnya salahku. Semua ini ulah wanita fashion itu yang membuat masalah. Sebelumnya saya salah. Saya minta maaf. Ada apa? Langsung saja. Kak Jiang memang tegas, sejujurnya. Keluarga Qin sedang bersaing dengan keluarga Luo. Untuk saham properti keluarga He. Saya tahu Anda dekat dengan wali kota. Apakah ada informasi yang berguna? Saya dengar keluarga Luo kali ini bertaruh. Separuh hartanya, jika kita bekerja sama. Keluarga Luo pasti kalah, bukankah ini balas dendam Anda? Dari dulu, Feng Shanshan ini, dia begitu sombong hanya karena mengandalkan keluarga Luo. Kekayaan mereka yang besar. Jika keluarga Luo jatuh, dia akan seperti semut yang bisa kamu kendalikan. Aku hanya tahu, Ban Honghai mungkin akan menyuntikkan dana ke keluarga He. 2 miliar. Ban Honghai adalah bank terbesar di kota ini. Bahkan mereka mau berinvestasi, artinya prospek investasi keluarga He. Sangat bagus. Terima kasih, Jiang. Aku akan segera mengumpulkan dana. Kamu baik-baik saja? Parenti, Hei, siapa yang berani menghalangi jalanku? Siapa yang berani menghalangi aku? Memukulku? Kau tahu siapa aku? Aku adalah putra keluarga He, Jiang. Apa yang terjadi? Kenapa kau memukul? Putra keluarga He? lalu apa dengan keluarga He? Hanya karena punya latar belakang, bisa seenaknya memukul orang? Aku memukulmu adalah kehormatanmu. Tidak suka? Tahan saya. Jiang, keluarga He generasi ini hanya punya satu penerus. Kita tidak bisa menyinggung mereka. Cepat minta maaf pada Tuan He. Minta maaf? Sudah terlambat. Kecuali kau merangkak di bawah celanaku, kalau tidak. Hari ini kau tidak akan bisa keluar dari bar ini, Tuan He. Aku Qin Wei dari grup Qin. Untuk hal ini, beri ayahku sedikit muka. Bagaimana kalau kita lupakan saja? Grup Qin, aku bisa menghancurkanmu dalam sekejap, bocah. Kalau tidak, lakukan seperti yang kukatakan hari ini. Kalau tidak, jangan harap bisa keluar dari bar ini. Aku ingin pergi, tidak ada yang bisa menghentikanku. Jiang, cepat katakan sesuatu yang baik. Aku benar-benar tidak bisa menyinggung keluarga He. Anak baik. Hari ini, aku akan tunjukkan padamu siapa yang berkuasa di Hongcheng. Wah, Tuan He. Aku tidak tahu kapan barmu ini menjadi milik Tuan He. Aku tidak tahu kapan barmu ini menjadi tempat Tuan He yang berkuasa. Kakak Lin, aku tahu kamu tidak mengizinkan orang luar membuat keributan. Tapi hari ini bukan salahku. Anak ini memukulku. Tidak, ini semua salah paham. Kau tahu siapa yang kau pukul? Tahu lalu apa? Kakak Lin, aku sudah memberitahunya. Identitasku sebagai putra keluarga He, tapi anak ini sama sekali tidak menghargai dan dengan sombong berkata, tidak ada yang bisa menghentikannya. Bagaimana aku bisa menerima ini? Karena kau yang memulai, maka apapun alasannya, itu salahmu. Apa rencana Tuan He? Asal kamu merangkak keluar dari selangkanganku, selangkah demi selangkah. Keluar dari bar ini, aku tidak apa-apa. Kalau begitu, mari kita lakukan seperti yang dikatakan Kakak He. Ini caramu menangani masalah? Apa? Kamu masih berani membantah? Siapa kamu? Berdasarkan apa kamu menyuruhku melakukan sesuatu dan aku harus melakukannya? Hei, kamu bicara seperti itu dengannya. Tahukah kamu siapa dia? Kamu cari mati? Kak Lin adalah keluarga ningrat ibu kota.
Putri sulung keluarga Lin, kedudukan keluarga Lin. Kamu mengerti tidak? Selesai, itu keluarga ningrat ibu kota. Keluarga Lin peringkat 10, kali ini dewa pun datang. Tidak bisa menyelamatkanku, Jiang Ping. Aku celaka karena kamu. Sebagai pemilik bar, berat sebelah di sini, merusak reputasi sendiri. Kalau begitu, jangan salahkan aku. Tidak memberi kamu SIM punya muka. Hari ini aku ingin melihat bagaimana kamu menjatuhkan mukaku ini. Nona Lin, semua salah kami, syarat Kakahi. Kami semua setuju, Yang Mulia jangan ingat kesalahan orang kecil. Lepaskan kami. Sekarang minta ampun, terlambat, hari ini anak ini berani mengusik kepalaku, aku tidak akan mudah melepaskannya. Jiang Ping, aku celaka karena kamu. Tahukah kamu apa arti keluarga ningrat ibu kota? Keluarga ningrat ibu kota, apaan? Aku sama sekali tidak pernah dengar. Aduh, itu bersin saja. Negara naga gemetar 3 kali. Keluarga ningrat ibu kota, tahukah kamu, yang sangat berpengaruh. Penjahat perang tingkat S, Shao Yi, itu hanya yang paling rendah di keluarga Shao. Dan keluarga Shao, hanya peringkat 8 keluarga ningrat ibu kota. Barang seperti keluarga Zhao bisa peringkat 8. Maka keluarga Lin peringkat 10 juga bukan apa-apa. Orang yang sombong dan angkuh, orang-orang, tangkap dia untukku. Buang ke sungai Peu untuk makan ikan. AOR, apa yang terjadi, sampai kamu marah besar seperti ini? Jiang Ping, kok kamu lagi? Sepupu, anak ini tidak hanya meremehkan keluarga kami. Dia juga menghina kakak Lin. Jiang Ping, berani sekali kamu. Guruku baik hati melepaskanmu sekali, kamu tidak hanya tidak berterima kasih, masih berani menantang di mana-mana. Hibao, kamu sudah bertindak. Aku. AOR, beri aku muka, hal hari ini. Lupakan saja, sudahlah. Jiang Ping beberapa waktu lalu, bisa dibilang tidak langsung membantu Bai Yaomen sekali, aku berhutang budak padanya. Baik, hari ini aku beri kamu muka, bawa orang-orangmu pergi. Hishao, hari ini kita lupakan saja. Karena dokter kecil sudah bicara, kau beruntung kali ini. Meskipun seharusnya aku tidak perlu berurusan dengan sampah ini. Tapi Wen, kalau dia berani menggangguku lagi, aku tidak akan membiarkannya lolos. Jiang Ping, guruku menyelamatkanmu lagi. Cepatlah berlutut dan berterima kasih. Kalau harus berlutut, dia yang harus berlutut padaku. Jiang Ping, apa yang kau omongkan? Itu dokter kecil, tahu? Jiang Ping, jangan terlalu sombong. Waktu itu jelas-jelas kau hanya beruntung. Kau pikir kau bisa disamakan dengan guruku? Jiang Ping, kau pikir bar ini tempat yang bisa kau rusuh sesuka hati? Atau kau pikir orang seperti Hibao bisa kau lawan? Jiang Ping, kau pikir bar ini tempat yang bisa kau rusuh sesuka hati? Atau kau pikir orang seperti Hibao bisa kau lawan? Jangan karena kau punya sedikit bakat medis, lalu meremehkan semua orang. Jangan soal kali. Coba ke Couch dengan Lineaware adalah tamu kehormatan Longman. Jika dia ingin membunuhmu, lebih mudah dari menginjak semut. Tameng kehormatan Longman? Apa artinya? Jiang Ping, kau masih bicara? Itu Longman. Longman. Ucapan seperti itu lebih baik kau simpan, kalau tidak, kau tidak akan tahu bagaimana kau mati. Aku ulangi, Longman itu apa? Jiang Ping, Diam Lekau. Longman adalah entitas paling misterius di negeri naga. Bahkan Dewa Medis Yoming 3 tahun lalu baru bisa masuk, itu pun hanya sebagai murid paling tidak berarti dari pemimpin Longman. Pokoknya, kau baik-baik saja sendiri. Tunggu, meski tidak mau berterima kasih padamu. Tapi aku juga tidak mau berhutang. Nasihatku, jangan terlalu dekat dengan keluarga Hi, atau kau akan menyesal nanti. Jiang Ping, apa maksudmu? Perusahaan properti Hi kami sedang jaya. Kami begitu berhasil menambah modal, akan jadi orang terkaya di negeri naga. Guruku, bagaimana mungkin menyesal? Omongan seperti ini, kalau Dewa Medis Yaoming yang bilang, mungkin aku pertimbangkan. Tapi kau, Jiang Ping, lebih baik kau diam. Atau suatu hari nanti, aku akan membuatmu berlutut memohon ampun dan membayar kesombonganmu. Apa yang terjadi? Pikirnya kamu merusak acara penerimaan murid si dokter kecil? Seharusnya dia pasti ingin membunuhmu. Kok malah membelamu? Aku juga tidak tahu. Ya sudahlah, yang jelas, baik si dokter kecil maupun keluarga Lin, bahkan keluarga Hi, bukanlah orang yang bisa kita lawan. Kamu harus lebih hati-hati ke depannya. Asalkan mereka tidak menggangguku lagi. Ling Ling. Sarapan sudah siap. Aku bisa makan sendiri. Ngapain kamu bawa ke sini? Lagi pula orang tua sedang olahraga pagi, aku juga tidak sibuk. Ke villa sebesar ini, apakah kita benar-benar boleh tinggal di sini seperti ini? Sekarang, ini sudah menjadi rumah kita sendiri. Kamu bisa tinggal selama yang kamu mau. Tapi, ini kan puncak gunung, katanya villa di bawah sana. Harganya minimal 2 miliar, apalagi kita di puncak. 2 zhou. Kumohon maafkan aku, kedepannya aku akan patuh pada aturan perguruan. Tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Wanita ini benar-benar gigih ya. Kak, kenapa dia memanggilmu Dewa Yo? Jangan-jangan kamu memang Dewa Yo itu? Masa sih aku tidak berguna sampai segitunya? Yaoming itu hanya salah satu muridku saja. Dewa Yo saja sudah sangat hebat. Tapi kakak adalah gurunya. Berarti kakak pasti lebih hebat lagi.
Pantasan wali kota mencari kakak. Bunga salju suci ini adalah obat suci dari perguruan 100 obat. Kini kupersembahkan untuk Dewa Yo, apapun yang terjadi. Anda adalah guru yang kuyakini. Jangan-jangan aku salah lihat. Orang di lantai atas itu mirip sekali dengan Jiang Ping. Kamu siapa? Ini kantor direktur. Bisa seenaknya masuk? Aku mencari Qian Wuji, kakaknya. Qian Wuji yang menyuruhku datang. Berani-beraninya kamu memanggil nama Master Qian. Cepat pergi dari sini. Bosmu yang memohon aku datang, kamu yakin ingin mengusirku? Aku asisten khusus direktur. Dia tidak pernah bilang. Ada tamu seperti kamu hari ini. Cepat pergi. Aduh. Anak kurang ajar. Berani melawanku? Tuan Jiang. Anda datang? Aku mencari Qian Wuji. Paman ada di dalam. Aku akan mengantarmu ke sana. Silakan. Bukan. Direktur Qian, reputasi keluarga He selalu sangat baik. Jangan sampai kamu percaya rumor dari luar. Bahkan jika minta wali kota yang jadi penjamin, juga bisa. Proyek abad baru ini terlalu besar. Bahkan di masa kejayaan He Real Estate, belum tentu bisa menanganinya. Tapi, jika ada pemerintah sebagai penjamin, bisa dipertimbangkan untuk memberi pinjaman. Direktur Qian, hubungan keluarga He dengan pemerintah sangat baik. Jadi penjamin untuk kami, tidak ada masalah. Jika aku jadi kamu, tidak akan menandatanganinya. Jika aku jadi kamu, tidak akan menandatanganinya. Siapa ini? Rupanya kau si brengsek kecil. Apa hakmu bicara di sini? Perlu aku tunjukkan lagi. Bagaimana kau dipukuli sebelumnya? Kau. Baik, perseteruan kita benar-benar dimulai. Jika aku jadi kamu, akan berdoa setiap hari. Jangan sampai jatuh ke tanganku. Humph. Tuan Jiang, silakan duduk. Siapa ini? Ini adalah Tuan Jiang yang disebut kepala keluarga. Setiap hari keluarga ini menyebut namanya. Tuan Jiang yang perkasa. Ternyata seorang pemuda seperti ini. Oh. Bukankah ini tanda kepala keluarga? Wah. Tak disangka Tuan Jiang begitu muda. Haha, maafkan aku, maafkan. Wali kota yang bilang, He Real Estate menambah modal dan saham. Hanya untuk kabur dengan uang. Dia tidak akan jadi penjamin. Ibao si Bayinggan berani menipuku. Wah, untung Tuan Jiang cepat mencegah. Kalau tidak, rugi uang bukan masalah besar. Tapi malu keluarga Qian, itu masalah besar. Hahaha. Tidak perlu. Aku sudah janji pada Qian Wujin. Maka aku akan menjaga keluarga Qian dengan baik. Dengan Tuan Jiang yang mengawasi, keluarga Qian pasti lancar ke depannya. Hahaha. Tapi, aku harap kalian tidak buru-buru menolak keluarga He. Tahan mereka saja. Kalau sudah tahu He Group itu jebakan, seharusnya cepat keluar, kenapa tidak menolak? Aku akan memanfaatkan jebakan He Group ini untuk membuat Luo Group dan Qin Group tidak bisa bangkit lagi. Jika He Group ingin mempertahankan kejayaannya, hanya dengan dukungan keuangan Red Siban mereka bisa bertahan. Asalkan kamu bertahan, kue He Group ini akan segera jadi milik kita. Hahaha, Wahi Group. Haha, aku sangat tertarik, tapi kue ini terlalu besar. Sulit dimakan sendiri. Kalau ada dukungan pemerintah, akan lebih mudah, hahaha. Tenang, wali kota yang berhutang budi padaku. Aku bisa jadi perantara, tapi kalau Bos Jiang bisa membantu, apapun permintaanmu, keluarga Qian pasti siap membantu sekuat tenaga. baik. Pertama, aku butuh posisi di Red Siban untuk memudahkan pekerjaanku nanti. Ini bukan masalah. Mulai hari ini, Anda jadi wakil direktur Red Siban. Hahaha. Posisi itu tidak bagus, kurang fleksibel. Asisten khusus saja, cukup. Aku akan beritahu mulai hari ini.
Anda jadi sekretaris direktur dan asisten khusus. Aku tidak setuju. Bos Chen, aku kan asisten khususmu. Posisi sekretaris direktur itu janjimu untukku. Kenapa sekarang merekrut orang lain? Kalau kalah, terima saja. Jangan cuma bisa bicara. Menjilat pun tidak berguna. Tidak berguna. Berdasarkan pendidikan, kemampuan, dan pengalaman. Kamu lebih unggul di mana? Chaim, sebagai asisten khusus. Kamu bahkan tidak tahu situasi sebenarnya He Group. Masa pantas tetap di posisi ini? Jah, Kamu sudah lulus tes wawancara. Tapi kenapa Fakultas Kedokteran belum mengirim surat penerimaan? Kuota pindah jurusan hanya 1-2 per tahun. Sulit sekali. Tapi bukan berarti tidak ada jalan. Peg ini. Malam ini, datang ke kamar 308 Hotel Marriott. Kita bahas perlahan. kuota pindah jurusan sangat ketat. Kalau mereka tidak mau menerimaku, ya sudah, tidak usah. Kamu sudah lulus wawancara. Artinya kamu memenuhi syarat. Ini jelas ada yang menghalangimu. Bibi, Paman, aku kenal dengan Fakultas Kedokteran. Song Wenwen, asal aku yang bicara. Dia mungkin tidak akan menolak. Iya, kenapa aku tidak kepikiran? Xiao Jie, kamu kan eksekutif di grup He. Dekan Song Wenwen itu sepertinya guru dari putri sulung keluarga He. Pasti dia akan memberimu muka. Song Wenwen. Gak usah repot-repot minta tolong kakak sepupu. Nanti aku telepon dia, suruh dia sendiri yang antar surat pemberitahuannya. Ping ya. Sejak kecil aku ajarkan, pria harus rendah hati. Masa kamu bisa ngomong besar? Song Si Oli Penggeran. Mana mungkin Song Wenwen kenal kamu? Apalagi nurutin perintahmu. Aku beda. Aku sangat dihargai di grup He. Setiap ketemu, Dekan Song selalu sopan padaku. Asal aku yang minta, pasti dia bisa urusin ini. Jangan-jangan kamu merendahkan diri, dia malah enggak mau lihat kamu. Jiang Ping, maksudmu apa? Aku berkali-kali berniat baik mau bantu kalian. Tapi kamu selalu jadi penghalang. Kerasa kamu. Masih kurang didikan, Ping Er. Kenapa kamu? Ping Er, kamu baru pulang belum lama. Tapi Xiao Jie di grup He sudah berjuang 7-8 tahun. Kamu harus lebih dengar kata kakak sepupumu. Ayah, ibu, kakak sebenarnya sangat berbakat. Ling Ling, kamu juga adikku, tenang. Urusan ini pasti kakak sepupu selesaikan. Kalau begitu, Xiao Jie, urusan ini kami serahkan padamu. Berapapun biayanya, keluarga kami siap mengeluarkannya. Lagi pula 2 hari lagi aku akan pindah ke Amerika. Sebelum pergi, cari untung sedikit juga nggak apa-apa. Hah. Aku mau bicara dengan Kepala Sang. Soal pendaftaran Jiang Lingling. Naping dipikirkan? Kepala Sang bilang, kalau mau bicara, datang ke Hotel Marriott kamar 305. Kalau nggak bisa, jangan ganggu di sini. Kamu siapa? Rasanya makanan sekolah. Aku asisten Kepala Sang. Kalau kamu sentuh aku, Jangan harap Kepala Sang akan menyetujui pendaftaran kalian. Kamu cuma asisten kecil, sok jagoan di depan aku. Aku kasih tahu, hari ini bahkan direktur Sang kalian sendiri datang. Aku tetap akan menghabisi dia. ada apa ribut-ribut ini, Direktur Sang? Bajingan ini berani ngomong kasar, bilang mau menghabisi kamu. Berani buat onar di wilayahku. Siapa kamu, bajingan? Direktur sudah datang, lepaskan aku sekarang juga. Hadiah perkenalan. Baik, baik, baik. Kamu benar-benar berani, sudah lama tidak ada orang yang berani bersikap sombong seperti ini di depanku. Kalau hari ini kamu tidak memberikan alasan yang masuk akal, aku jamin kamu tidak akan bisa keluar dari sini dengan utuh. Baiklah kalau begitu, aku juga akan memberimu kesempatan. Sekarang juga, kamu lepaskan semua pakaianmu. Dan lari 30 putaran di lapangan sekolah untukku. Lalu umumkan semua perbuatan buruk yang telah kamu lakukan. Dengan hormat, serahkan surat penerimaan ke tangan adikku. Kalau begitu, semua yang terjadi hari ini bisa kanggap tidak pernah terjadi. Mulutmu basah sekali. Kalau aku tidak setuju, Berarti kamu tidak tahu terima kasih, aku terpaksa harus memanggil Dekan Song untuk menangani ini. oh, Dekan Song? Panggil saja, panggil, bocah. Kalau hari ini Dekan Song tidak menghukumku, aku akan membuatmu tahu apa akibatnya. Bersikap begitu sombong di depanku. Halo, Yoming. Aku di kantor Direktur Fakultas Kedokteran, sekarang juga. Segera panggil Song Wenwen ke sini. Aku perlu bicara dengannya. Setelah sekian lama. Nomor telepon Dekan Song saja tidak punya. Masih berlagak di depanku, menelepon Dewa Yo. Jangan-jangan kamu mau bilang, kamu bisa menyuruh bahkan Dewa Yo? Kamu anggap aku anak kecil, ya bocah brengsek?
Jangan salahkan aku membuli yang lebih muda. Aku kasih waktu 10 menit. Dalam 10 menit, kalau kamu tidak bisa cari orang untuk menekanku, Aku jamin kamu akan menyesal. Dengan kemampuanmu, hari ini kamu tidak hanya tidak akan dapat surat penerimaan Jiang Lingling. Aku juga akan mematahkan keempat anggota badanmu dan membuatmu merangkak keluar dari kantorku seperti anjing. 10 menit sudah habis, bocah brengsek. Kamu mau berlutut minta ampun sendiri, atau aku yang menghabisimu dan melemparkanmu keluar? siapa yang akan diusir? Masih terlalu dini untuk mengatakan. Pukul dia, pukul dengan keras, kalau mati tanggung jawab saya. Semua berhenti. Wah, Dekan Song datang. Semua berhenti. Dekan Song. Apa yang sebenarnya terjadi? Orang ini, entah dari mana munculnya, masuk keluar dan melukai asisten saya. Saya baru saja akan menghajarnya. Hal sepele seperti ini. Kenapa Yoshen tadi bicara begitu serius? Dan Yoshen bahkan menelepon untuk Jiang Ping. Jangan-jangan hubungan mereka berdua tidak biasa. Dekan, jangan marah. Saya akan segera menghajarnya. Biar dia tahu akibatnya melawan kampus kita. Dekan Song, ini orang dari kampusmu. Adik saya mengajukan pindah sesuai prosedur. Tapi dia bilang, adik saya harus tidur dengannya. Baru bisa dapat surat penerimaan. Lalu bagaimana? Saya memintanya tidur dengan saya, itu kehormatan baginya. Orang lain bahkan tidak pantas tidur dengan saya. Aduh. Dekan Song tidak bisa mendidik bawahannya. Saya yang akan menghajarnya untukmu. Dasar brengsek, kamu terlalu berani. Berani memukul saya dan bicara seperti ini. Di depan Dekan Song, siapa yang memberimu nyali? Aduh. Berani menggunakan nama fakultas kedokteran untuk menipu gadis. Kamu adalah aib bagi fakultas kedokteran. Dekan Song, kamu memukul saya. Untuk anak ini, apa dia punya koneksi? Apa dia punya latar belakang? Kamu, berlotat. Tulija? Ini kesalahan saya tidak mendidik dengan baik. Kamu boleh menghukum sesukamu. Saya sudah memberinya kesempatan, tapi dia tidak mau. Jadi biar Dekan Song yang menegakkan keadilan. Dia menyuruh saya lari telanjang di lapangan dan minta maaf secara publik. Kalau ini tersebar, bagaimana saya bisa? Tetap di kampus? Hei, Tuan Jiang, kamu. Orang besar seperti kamu pasti bisa memaafkan kesalahan kecil. Maafkan saya, aduh. Surat penerimaan Jiang Lingling, saya akan segera mengantarkannya. Tuan Jiang, saya salah. Maafkan saya. Lakukan seperti yang dia katakan. Kalau tidak, besok kamu tidak perlu datang kerja. Soal penerimaan, saya pasti akan menyelidiki dengan ketat dan tidak akan ada lagi kejadian seperti ini terjadi. Surat pemberitahuan adikmu juga akan saya kirimkan ke rumahmu. Bisa menyadari kesalahan dan memperbaiki diri. Kamu masih bisa diselamatkan. Sudah dapat keuntungan tapi masih berlaga. Diam. Jiang Ping, bagaimana kamu tahu? Wali kota itu keracunan, bukan sakit? Apa kamu sudah berguru pada Yoshen? Lihat mau makan apa? Ini. Kakak Kepar, Xiao Jia. Hari ini mengundang kalian untuk khusus berterima kasih. Lingling sudah menerima surat penerimaan kuliah. Kemarin sudah daftar. Heya ini kapan jadi mudah diajak bicara? Paman, tidak usah sungkan, ini cuma hal kecil. Saya sambil jalan saja urus. Perkataan saya, kapan tidak terlaksana? Hahaha, iya, Xiao Jie keluarga kami. ITU Executive He Group, hahaha. Cuma urusan minta kuota pindah jurusan. Sama sekali tidak apa-apa, hahaha. Pernah lihat yang tak tahu malu, tapi belum pernah lihat yang semuka ini. Pinger, kamu bicara apa? Urusan surat penerimaan. Saya yang cari Heya langsung. Kamu yang urus? Haha, Xiao Ping mengakui diri. Tidak sehebat Xiao Jie kami, sesulit itu. Kamu ini apa statusnya? Seorang narapidana. Xiao Jie kami, apa statusnya? Itu kan eksekutif grup terbuka. Masa Direktur Hi tidak peduli saya, malah peduli kamu? Sepipu, Bibi. Jangan sekali-sekali sebut narapidana. Kakak saya ahli pengobatan luar biasa, orang yang paling hebat. Ayah ibu, begitu kakak pulang, langsung sembuhkan kalian. Kemampuannya, kalian lihat sendiri. Bahkan kenal Direktur Hi, itu aneh apa? Lingling. Pinger meski ahli pengobatan. Tapi Direktur Hi, itu orang seperti apa? Masa dengan mudah dengar perkataan kakakmu? Ping bagaimanapun, kamu tidak seharusnya bicara dengan nada seperti ini pada bibi dan sepupu. Cepat minta maaf pada mereka. Saya bicara jujur, tidak perlu minta maaf. Kalau begitu, makan ini tidak perlu. Xiao Jie, kita pergi. Humph. Kakak ipar Xiao Jie, cepat. Kakak Kepar. Kukira kau sudah berubah.
Tak kusangka kau masih begitu sombong. Kapan kau akan merendahkan diri? Belum cukup pelajaran dari penjara? Ah, sial. Sayang, di dalam itu, bocah brengsek yang menggangguku kemarin. Apa? Ayo, biar aku yang urus dia. Ah, lebih baik kita lupakan saja. Aku sudah janji sama Wen Wen sebelumnya. Sekarang mengingkari janji tidak baik. Di Hong Cheng, siapa yang tidak tahu kau adalah tunanganku? Berani mempermalukanmu sama saja dengan menampar wajahku di depan umum. Aku tidak bisa menerima ini. Kau benar, kau adalah tamu kehormatan Longman. Mempermalukanmu. Sama saja dengan menampar Longman. Tidak bisa dibiarkan begitu saja. Eyo, Aku ingin tahu siapa yang berani-beraninya. Mengganggu wanitaku. aku tidak bisa tidak menghormati tabib kecil. Hari ini aku datang untuk memberimu pelajaran. Sekarang, hukum dirimu dengan 3 gelas. Dan sujud meminta maaf pada tunanganku. Mengakui kesombongan dan ketidaksopananmu sebelumnya padanya. Maka aku bisa memaafkanmu. Kalian siapa? Masuk tanpa alasan. Apa maumu sebenarnya? Aku Lin Aoer dari keluarga Lin. Ini tunanganku, tamu kehormatan Longman, Su Feng. Longman? Kakak, bagaimana bisa kau bermusuhan dengan orang Longman? Zhang Peng, aku sarankan kau mendengarkan Su Feng. Meski nyawamu tidak berharga, tapi darahmu. Jika mengotori lantai di sini, tidak akan indah dilihat. Kakak, bagaimana ini? Lebih baik kita minta maaf, Kak. Bagaimana ini? Lebih baik kita minta maaf, ya? Duduk. Tenang, jangan takut. Makanlah dengan nyaman. Kakak, sebelumnya Dekan Song sudah mengajukan puluhan kali untuk bergabung dengan Longman, tapi tidak disetujui. Longman itu apa lagi? Berani bicara seperti itu pada tunanganku? Kami sudah memberimu kesempatan, kau malah tidak tahu diri. Kurasa kau sudah bosan hidup. Bukan begitu. Kakakku tidak sengaja, aku minta maaf untuknya. Kakak, bicaralah. Jangan makan terus. Kalau tidak makan sampai kenyang sekarang, nanti dari mana dapat tenaga untuk menghajar orang? HMPH, kemampuan tidak seberapa, mulut besar saja. Aku baik hati memberimu jalan keluar. Kamu memang sengaja cari mati ya? Kamu siapa? Pantas minta maaf dariku? Dasar kurang ajar, berani bicara seperti itu ke tunanganku. Aku kasih tahu, hari ini bahkan Song Wen datang sekalipun. Tunanganku tidak akan memberinya muka. Kamu pikir dengan mengandalkan keluarga Lin dan tamu kehormatan ini bisa semena-mena? Aku kasih tahu. Aku justru tidak mau menurut. Kakak, jangan lanjutkan. Aku paling benci orang yang sok. Bocah cari mati ya? Baik hari ini. Kalau kamu bisa keluar dari pintu ini, aku tidak akan lagi memakai marga Su. Ada apa? Apa aku salah, Xiao Sui? Apa aku salah, Xiao Sui? Su Feng, kamu kenapa? Tidak enak badan? Xiao Sui, sudah beberapa tahun tidak bertemu. Ternyata kamu sukses ya, berani memintaku untuk meminta maaf. Dan berlutut di depan tunanganmu. Ternyata Tuan Jiang. Tuan Jiang, aku tidak tahu itu Anda. Kalau tahu Anda datang ke Hong Cheng untuk memandu pekerjaan, aku akan mengatur. Tandu mewah untuk menjemput Anda. Tampaknya pelajaran dari Hu Xiao dulu. Belum cukup, berani berpura-pura di depanku. Apakah aku masih bisa keluar dari pintu ini dengan selamat? Tuan Jiang. Aku buta mata. Apa yang terjadi dengan dunia ini? Tamu kehormatan Longman ternyata berlutut di depan Jiang Ping. Jangan-jangan kakak sekarang sudah hebat sampai orang Longman tidak dianggapnya. Sudah, laki-laki menangis-nangis. Memalukan Longman. Bangunlah. Terima kasih Tuan Jiang. AOR. Cepat minum 3 gelar sebagai hukuman, hormati Tuan Jiang. Kamu sudah banyak bersalah padanya, anggap saja sebagai permintaan maaf. Cepat pergi. Tadi begitu galak, seharusnya sudah minta maaf dari dulu. Su Feng, aku tidak beri hubungan dengan Jiang Ping. Aku adalah putri sulung keluarga Lin. Berani memintaku minta maaf. Kamu anggap keluarga Lin apa? AOR. Tuan Jiang, AOR memang punya sifat buruk ini. Aku juga tidak bisa berbuat banyak dengannya saat ini. Aku minta maaf atas nama AOR, maafkan kami. Kami tidak tahu siapa yang kami hadapi, mohon maafkan kebodohan kami. Tolong lepaskan kami, maaf Tuan Jiang. Aku belum pernah melihat
Su Feng merendahkan diri seperti ini kepada siapapun. Mungkinkah Jiangping ini benar-benar orang penting? Hei Wen, jujur saja padaku. Siapa sebenarnya Jiangping ini? Kak Jiang, keluarga Luo bersiap melawan kami. Untuk memperebutkan hak investasi properti Hi, bisakah kau membantu kami menghubungi geng Heihu untuk mendukung keluarga Qin setelah berhasil? Keluargaku pasti akan membalas budi. Mengerti. Baiklah, hari ini aku akan membiarkanmu pergi. Minggir. Terima kasih Tuan Jiang. Terima kasih Tuan Jiang telah tidak membunuh kami. Terima kasih Tuan Jiang. Terima kasih banyak. Pukul dia, pukul dia, pukul dia. Tuan muda, lawannya terlalu kuat, aku bukan tandingannya. Keluarga Qin memang sampah, tapi memang begitu. Wang Hu adalah murid langsung dari tamu kehormatan Longmen. Menghadapi kalian yang seperti ayam dan anjing kampung, itu sangat mudah baginya. Tuan muda terlalu memuji, untuk mengalahkannya, aku hanya menggunakan 10% kekuatanku. Karena keluarga Qin tidak memiliki orang yang bisa bertarung lagi. Maka sesuai kesepakatan, hak investasi Hi akan menjadi milik keluarga Luo. Siapa bilang? Kami masih ada orang yang belum datang, Tuan muda. Jiangping itu hanya seorang narapidana. Kau benar-benar berharap dia bisa memerintah geng Heihu? Sudah lama sekali, bahkan bayangannya tidak kelihatan. Pasti dia kabur karena takut. Siapa? Jiangping, hahaha. Tidak mungkin kan? Qin Shao, kau akan bertaruh pada seorang Narapidana? Hahaha, Cepat tanda tangani kontrak, jangan buang waktuku. Aku terlambat. Ternyata benar-benar kau, si brengsek kecil ini, bagaimana? Setelah 3 tahun di penjara, masih belum sadar juga. Berani juga muncul di hadapanku, Kak Jiang. Berapa banyak orang yang kau bawa? Hanya aku sendiri. Tuan muda, sudah kubilang bajingan ini tidak bisa dipercaya, geng Heihu. Mana mungkin mendengar perintahnya, selesai. Wang Hu adalah murid langsung tamu kehormatan Lomen. Dia mewarisi ilmu sejati, tanpa orang dari geng Heihu. Bagaimana mungkin kita bisa menang? Murid tamu kehormatan Longmen, 1 jariku saja cukup. Murid tamu kehormatan Longmen, 1 jariku saja cukup. Sombong sekali kau. Tuan Qin. Tinjuku tak kenal ampun, nanti kalau salah pukul. Bisa tewas dia. Mohon maaf Tuan Qin, Kak Jiang. Mending kau jangan sok jago deh. Sile ini mantan pasukan khusus. Di bawah Wang Hu saja kalah, apalagi kau. Iya, berhenti bicara besar, cepat nyerah. Mungkin masih bisa selamat, ayo gini aja. Tuan Qin, kalian boleh pergi, tapi dia harus merangkak lewat sini, kau. Wah, tadi kan berani banget. Sekarang mau merangkak lewat selangkangan? Ngeyel muka minta dipukul. Berani sekali. Di depanku berani sentuh Tuan Luo. Sama sekali tak menghargai murid tamu Longmen. Seperti aku ini. Jangankan kau, hari ini gurumu pun. Kalau ada di sini, harus berlutut minta ditampar. Tuan muda, Jiangping ini. Sungguh tak tahu malu, berani menghina tamu Longmen. Lebih baik kita jauhi dia sekarang. Atau keluarga Qin akan celaka. Tuan Qin, kau tak bisa kendalikan bawahanmu. Ada orang tak tahu diri seperti ini menghina tamu Longmen, nanti ku bunuh dia. Untuk tegakkan wibawa Longmen. Kak Jiang jangan gegabah. Bagaimana kalau kita telepon wakil ketua dulu? Tak perlu, orang seperti ini cuma butuh beberapa menit. Tuan muda, kalau dia cari mati, kita tak perlu halangi. Aku murid tamu Longmen. Xu Feng. Telapak liangi ini sudah kukuasai puluhan tahun. Dengan 64 variasi, sudah sempurna. Di dunia ini, selain guruku, tak ada yang bisa bangun hidup-hidup dari telapak tanganku. Hari ini akan kuperlihatkan padamu telapak liangi asli. Kau berani ajariku? Guruku Xu Feng adalah Grandmaster Longmen. Apa hakmu? Disemikian dengannya? Bunuh dia yang hina tamu Longmen.
Piunu. Piunu. Semoga tubuhmu sekeras mulutmu. Biar ku siksa baik-baik. Memberimu pelajaran. Banyak bicara, jadi bertarung atau tidak? Tuan Qin cepat pergi. Lawan sehebat Wang Hu. Pasti tak ada harapan hidup, jangan buang waktu. Ini bisa menyeret keluarga Qin kita. Ini adalah jurus paling mematikan dari Tu Force Palm, Raja Penghancur Bunga. Korbannya pasti tewas. Sepertinya Wang Hu benar-benar tidak memberi Jiangping jalan keluar. Ini jurus Tu Force Palm yang paling mematikan, Raja Penghancur Bunga. Korbannya pasti tewas. Sepertinya Wang Hu benar-benar tidak memberi Jiangping jalan keluar. Jurus telapak ini telah mewarisi 80% ilmu dari guruku. Kau bajingan kecil pasti mati. Pasti mati. Kita bisa menyiapkan Jiangping untuk dijemput jenazahnya. Ah, tidak mungkin. Bagaimana mungkin kau mengalahkan Wang Hu? Satu jurus saja sudah menjatuhkan Wang Hu? Ini... Tuan muda, ini mustahil. Yang Ye memang jagoan. Bahkan murid tamu Longmen pun bukan lawanmu. Kau benar-benar menyimpan kemampuan, Tuan muda. Aku bertarung lama dengan Wang Hu tadi. Pasti sudah menguras tenaganya. Dia cuma mengambil kesempatan. Baru bisa mengalahkan Wang Hu dengan mudah. Bodoh. Kau Jiangping. Kau menyakiti tuan muda kami, Cuengkeu. Tidak akan membiarkanmu pergi. Ini baru permulaan. Dalam 1 bulan, aku akan menghapus keluarga Luo dari Hong Cheng. Pergi. Yang Yi berkat kau. Proyek ini bisa berjalan. Tempemu Enta akan jadi seperti apa setelah kerjasama dengan keluarga He? Bagianmu 10 juta. Akan kami transfer tepat ke rekeningmu. Apa yang terjadi? Bukannya sudah menang? Suer, Bengan. Kau kenapa, Suer? Kepala keluarga, tuan muda terluka oleh Jiangping. Akan Master Wang Hu kalah oleh Jiangping. Jiangping juga bilang dia akan menghapus keluarga Luo dari Hong Cheng. Jiangping. Sejak kapan Hong Cheng punya orang seperti ini? Dia mantan pacar nyonya muda. Wanita sialan. Baru saja rugi 1 juta. Sekarang anakku terluka. Karena Jiangping, kau benar-benar pembawa sial. Aku peringatkan, jika sesuatu terjadi pada anakku, kau akan kubunuh? Apa hubungannya denganku? Dulu Luosu menikam Qin Wei. Aku bersusah payah mencari orang untuk menanggung kesalahannya. Sekarang ada masalah, malah menyalahkanku. Sudahlah, jangan bertengkar. Ini Jiangping. Sehebat itu, keluarga Wang, Master Wang, berhadapan dengan Silei dari keluarga Qin. Menghabiskan banyak tenaga. Baru saja Jiangping mengambil keuntungan. Master Su, anakku Dukikili Sampai terluka. Yang terluka juga muridmu, Wang Hu. Keduanya luka parah. Hidup atau mati tidak jelas. Siapa berani melukai muridku? Ini benar-benar tidak menghargai Longmen. Orang tak dikenal, bahkan berani berkata. Suruh keluarga Luo keluar dari Hong Cheng. Sangat berani. Berani menyentuh muridku, aku akan membuatnya hilang selamanya. Ayah, Jiangping punya adik perempuan. Mereka sangat dekat. Jika kita menangkap adiknya, maka dia pasti akan memohon pada kita. Apa ida kamu? Kecoket. Dia punya sepupu bernama Xiao Jie. Selalu tidak akur dengan Jiangping. Dan sekarang dia jadi eksekutif di perusahaan He. Jika ada masalah, kita bisa lempar tanggung jawab ke keluarga He. Baik, urusan ini kuserahkan padamu. Jika berhasil, aku tidak akan menuntut hal yang dulu. Ayah, ibu, tenang saja. Kali ini, aku akan membuat Jiangping menderita. Kudengar kamu baru saja rugi banyak saham. Debitur sudah datang, sebentar lagi akan ke perusahaanmu. Bagaimana kamu tahu? Apa yang kamu inginkan? Bantu aku, utangmu akan kuselesaikan. Ditambah 1 juta lagi untuk kamu pindah ke Amerika. Apa yang harus aku lakukan? Sederhana, bantu aku mengajak Jiang Lingling keluar. Sisanya bukan urusanmu. 1 juta akan langsung masuk ke rekeningmu. Lingling selalu baik padaku. Melakukan ini tidak baik untuknya. Jangan berpura-pura dekat dengannya di sini. 1 juta, mau atau tidak? Mau, aku mau. Baik, aku bantu. Fong Shanshan. Orangnya sudah kubawa. Mana cek yang kamu janjikan? Ini. Jaga mulutmu, kalau tidak, kamu tahu. Kemampuan keluarga Luo. Tenang, aku tidak tahu apa-apa. Apa yang kalian lakukan ini? Hanya sudah setengah mengakhiri untuk menangkap Jiangping. Jiangping membuatku kehilangan 1 juta. Membuatku ditertawakan oleh banyak orang.
Hari ini, aku akan membuat adik kesayangannya diperkosa oleh dua pria ini, lalu merekam videonya dan mengunggahnya ke internet, agar keluarga Jiang kehilangan muka. Bukankah ini terlalu kejam? Ling Ling tidak bersalah padamu. Xiao Jing, aku sarankan kau jangan ikut campur. Kalau tidak, hati-hati kehilangan segalanya. Jangan, aku tidak tahu apa-apa. Wanita ini serahkan pada kalian, jangan sungkan. Hajar habis-habisan. Penger, telepon Ling Ling tidak bisa dihubungi. Jangan-jangan terjadi sesuatu. Bagaimana ini? Pagi tadi Xiao Jie bilang, akan mengajak Ling Ling beli hadiah. Merayakan keberhasilannya pindah jurusan. Sekarang HP Xiao Jie juga mati. Dua-duanya tidak bisa dihubungi. Xiao Jie. Jiang Ping, aku ini masih sepupumu. Kau berani memukulku? Katakan, kau bawa Ling Ling kemana? Kalau kau tidak melepaskan, percaya tidak aku akan memotongmu jadi 8 bagian? Kalau kau tidak bicara sekarang, jangan bicara selamanya. Aku bilang, ini Feng Shanshan. Dia ingin balas dendam padamu. Dan menyuruhku menipu Jiang Ling Ling keluar. Menyuruh dua pria memperkosanya dan merekam videonya. Hari ini kerjaan mudah, lihat gadis ini. Cantiknya bukan main, tubuhnya juga seksi. Jangan banyak bicara, kalau kau tidak mau, biar aku yang mulai. Jiang Ping, kau gila. Mereka adalah anak buah Longman Keking. Kau berani menyentuh mereka? Kau cari mati. Apa? Mereka orang Longman Keking? Jiang Ping, kau tamat sekarang. Kalau kau mau berlutut dan bersujud padaku sekarang, memohon ampun, mungkin aku bisa berbaik hati. Menyuruh Longman Keking membiarkan kau hidup. Kau pikir kau masih anak muda kaya raya? Kau bahkan tidak layak mengikat sepatuku, berani bicara besar di sini. Jiang Ping, kalau kau pintar, cepat berlutut, merangkak seperti anjing, dan memohon ampun pada Nyonya Luo. Jiang Ping, sekarang aku kasih kamu dua pilihan. Pertama, aku akan melumpuhkan kedua tanganmu. Nyonya Luo benar-benar sangat murah hati dan ulas asih. Jiang Ping sudah memberimu syarat yang sangat longgar, kamu masih belum mau berlutut minta ampun? Lalu yang kedua? Kedua, aku akan menyuruh orang mematahkan keempat anggota badanmu. Lalu bersama adikmu, kalian akan kubuang ke sungai Pujiang untuk jadi makanan ikan. Termasuk ibumu yang buta dan ayahmu yang lumpuh. Juga akan mati tanpa jenazah utuh. Kalau begitu, aku hanya bisa memilih yang ketiga. Ketiga? Mana ada yang ketiga? Yang ketiga adalah... Jiang Ping, kamu gila? Aku adalah menantu keluarga Luo, ayah mertuaku. Punya hubungan dekat dengan tamu kehormatan Longman. Kalau kamu berani menyentuhku, mereka tidak akan membiarkanmu. Oke, gila. Kamu berani menyentuh orang Longman? Kamu ingin membunuh seluruh keluargaku? Bisik-bisik. Kamu suka sekali mengejek orang buta. Hari ini aku akan membuatmu merasakan bagaimana rasanya buta. Aduh. Aku tidak bisa melihat. Jiang Ping, aku akan membunuhmu. Ling Ling sudah menderita batuk merah selama 3 tahun. Aku juga akan memberimu 3 tahun hidup, biar kamu setiap hari menderita batuk merah. Aku akan membunuhmu. Aku akan membunuhmu. Jiang Ping, semua ini dipaksa oleh Feng Shanshan. Aku juga terpaksa, dia memberiku 1 juta. Aku tidak mau lagi untukmu. Jiang Ping, aku salah. Jiang Ping, aku selanjutnya tidak akan pernah melakukan ini lagi. Aku hanya ingin mencari uang sebentar. Berikan aku 1 kesempatan. Kamu seharusnya tidak menyentuh Ling Ling. Jiang Ping, lihatlah atas nama Bibi. Tolong biarkan aku hidup, ya? Tuan Jiang. Bawa orang ini ke keluarga Luo. Baik, Xiao Jie, kamu dicurigai melakukan pembunuhan sengaja. Aku akan membawamu kembali untuk membantu penyelidikan. Aku tidak membunuh orang. Orang itu dibunuh oleh Jiang Ping. Aku dan wali kota yang melihat langsung, kamulah yang membunuhnya. Kamu masih ingin menuduh Tuan Jiang? Kamu pikir kami dari geng Harimau Hitam dan wali kota yang memfitnahmu? Tuan Jiang, keluarga Luo meneleponku. Kenapa? Luo Ye bilang kamu memukul Luo Su dan melukai Wang Hu. Dia sudah menghubungi Su Feng, pensihat Longmen. Su Feng? Baik, aku akan temui dia. Aku masih tidak percaya. Penasihat Longman, bagaimana bisa? Jangan-jangan Su Feng punya rahasia. Di tangan Jiang Ping? Itu kan Su Feng, rahasia apa yang bisa dia punya? Di tangan Jiang Ping? Bahkan jika benar ada, Jiang Ping seorang narapidana yang baru keluar penjara. Dengan apa dia bisa kenal Su Feng? Guru, aku dapat kabar. Jiang Ping melukai Luo Su dan Feng Sansan. Sekarang keluarga Luo mengancam akan membunuh Jiang Ping dan membasmi seluruh keluarga Jiang. Grup Lu, aku ingat kepala keamanannya adalah murid Su Feng. Benar, itu dari grup Luo. Wang Hu juga terluka parah oleh Jiang Ping. Katanya Tuan Su juga mengancam akan menghajar Jiang Ping. Kalau mau tahu kebenarannya, lihat sendiri. Bukankah lebih baik
ayah. Ah, Ping Er, bagaimana keadaan adikmu? Sudah tidur. Ping Er, ibu selalu bilang. Untuk sabar dan jangan cari masalah. Lihatlah, baru pulang berapa lama. Sudah berurusan dengan keluarga Luo. Sekarang kita harus bagaimana? Ah, Ping Er hanya ingin menyelamatkan adiknya. Dia. Ah, sudahlah, begini saja. Ambil kartu bank, bawa adikmu, pergi sejauh mungkin. Benar, Ping Er. Aku dan ayahmu sudah tua, nyawa kami tidak penting. Kamu dan Ling Ling masih muda. Cepat bawa adikmu pergi. Aku akan siapkan barang-barangmu. Mau pergi mana? Jiang Ping, keluar. Jiang Ping, kamu tahu tidak? Kamu membawa masalah besar bagi keluarga Jiang. Keluarga Luo sudah bilang, akan membasmi seluruh keluarga Jiang. Kamu cari mati sendiri, itu urusanmu. Tapi kenapa harus menyeret kami? Bagaimana kamu menyelesaikan ini? Bagaimana menyelesaikannya? Menurutku, kamu harus ke keluarga Luo. Bunuh diri untuk meredakan amarah mereka. Tidak boleh. Ibu, hanya keluarga Luo, aku akan menyelesaikannya. Tidak akan menyusahkan kalian. Menyelesaikan? Kau tahu keluarga Luo minta bantuan siapa? Itu adalah tamu kehormatan Longmen. Siapapun yang melawan Longmen, tidak akan berakhir baik. Jiang Ping, hari ini adalah hari kematian. Keluarga Jiang. Awalnya aku ingin membiarkanmu hidup beberapa hari lagi. Tapi kau nekat mencari mati, maka aku akan mengabulkannya. Kau bisa sedikit bela diri, kau merasa hebat ya? Kau menganggap remeh semua orang. Caterwillah. Sebentar lagi tamu kehormatan Su Feng datang. Aku ingin lihat apa lagi yang membuatmu berani bersikap di depanku. Pergi. Hari ini, aku akan membuatmu tahu bagaimana menulis kata mati. Jika tidak, namaku Luoyan akan ditulis terbalik. Hari ini aku mengundang kepala rumah tangga Su, terima kasih sudah datang. Tamu kehormatan sibuk, akan datang sebentar, aku disuruh datang dulu. Selesai. Raja kematian benar-benar datang. Sudah lama aku tidak keluar, ternyata. Masih ada yang berani mengganggu orang Longmen. Bos Luo, ini salah. Keluarga Jiang. Apapun permintaan Anda, kami penuhi, asalkan lepaskan anggota keluarga Jiang lainnya, mereka tidak terlibat. Sekarang minta maaf, sudah terlambat. Aku mohon, semua salah kami. Ambil uangku, ambil nyawaku juga. Jangan sakiti anakku, jangan sakiti dia. Longmen tidak pernah menindas yang lemah. Jiang Ping, aku kasih kesempatan. Berlutut dan minta maaf di depanku. Potong kedua tangan dan kakimu, hari ini selesai. Jiang Ping, cepat berlutut. Kau akan mencelakakan kita semua. Ping Er, sabar sedikit, angin akan tenang. Longmen, kita tidak bisa melawan. Apa yang kau bicarakan? Potong tanganku, jangan sakiti anakku. Jiang Ping, berlutut, aku akan memberimu kematian cepat. Anakku. Lututku, kalian tidak sanggup menerimanya. Bocah, aku kasih kesempatan, hargailah. Kalau begitu, aku juga kasih kesempatan, sekarang juga. Lepas semua pakaian, lari 3 putaran mengelilingi Gunung Yunding. Setelah kembali, langsung berlutut dan minta maaf kepada orang tuaku. Lalu potong tangan dan kakimu, aku akan biarkan kalian pergi dengan selamat. Mulutmu tidak ada penutupnya. Kau ingin keluarga Jiangmu mati semua? Kau siapa berani menyuruhku memotong tangan dan kakiku sendiri? Ketika aku menguasai dunia persilatan, kau bahkan belum tahu di mana. Masih menyusu? Kalian berdua, benar-benar ingin mati. Menyuruhku mati, bahkan langit pun tidak berani menerimaku. Dengan kehadiran Tuan Su di sini, aku lihat kau berani. Sentuh sedikit saja jariku. Ping Er berhenti, kau tidak boleh gegabah lagi. Bocah kurang ajar, jika kau berani bergerak, hari ini aku akan musnahkan seluruh keluarga Jiangmu. Ayah, ibu, kalian pulang dulu. Jangan gegabah, bocah, kesabaranku ada batasnya. Hari ini aku akan menyentuhnya, apa yang bisa kau lakukan padaku? Bocah kurang ajar, kau cari mati. Tuan Su. Berhenti. Bawa mereka pergi. Nona Lin, Tabib Silik. Kenapa kalian datang? Tuan Su, perseteruan antara kau dan Jiang Ping. Mengapa libatkan yang tidak bersalah? Demi aku, lepaskan yang lain dari keluarga Jiang. Tabib cilik, ini tidak sesuai aturan. Masalah ini, awalnya keluarga Luo yang salah. Kalian memaksa terlalu keras, jika tersiar, orang hanya akan bilang. Gerbang naga mengandalkan kekuasaan, nama itu, enak didengar. Tuan Su, lepaskan mereka. Nanti aku yang jelaskan pada Su Feng. Karena kedua nona sudah bicara, baiklah tapi... Bocah ini, dia harus mati. Bocah, karena kedua nona sudah bicara.
Jika kau bunuh diri sekarang, aku masih bisa tinggalkan jenazahmu utuh. Bising. Jika ingin tahu identitasnya, sabar dan lihatlah. Selama aku di sini, nyawanya akan kujaga. Ah, Jiangping, dia sudah mencapai tingkat Grandmaster, mungkin lebih. Bocah kurang ajar, kau berani serang diam-diam, hancurkan lenganku. Nanti tuan rumah kami datang, aku lihat bagaimana kau mati. Tuan rumahmu, siapa dia? siapa yang berani bicara besar seperti ini? Tidak baik, Su Feng datang. Jiangping pasti mati kali ini. Mungkin tidak juga. Siapa yang berani begitu? Berani menyentuh orangku? Tuan Jia, Jiang Kurkelenggengku. Dia juga menghina Tuan dan Gerbang Naga. Tuan, cepat bunuh dia. Kamu sudah tidak ingin hidup lagi ya? Xiao Sui. Aduh, Apa yang kamu katakan tadi? Kamu bilang aku sudah tidak ingin hidup lagi? Tuan Jiang, Tuan Jiang. Aku tidak tahu itu kamu, Tuan Jiang. Maafkan aku, Tuan Jiang. Aku tidak mengenali orang pelik. Tolong ampuni aku, Tuan Jiang. Apa aku salah lihat? Su Feng bersujud di depan Jiangping? Ternyata hari itu aku tidak salah lihat. Jiangping ini pasti bukan orang biasa. Orangmu ini hebat ya? Tidak hanya ingin membunuhku, tapi juga ingin membunuh seluruh keluargaku. Bodoh. Maafkan aku, Tuan Jiang. Ini semua karena aku tidak mendidik mereka dengan baik. Himahan, Tuan Jiang. Mohon Tuan Jiang kasihani nyawaku. Berikan aku kesempatan, Tuan Jiang. Kalau begitu, ayo kita mulai. baik. Tuan, dasar bodoh. Tuan Jiang. Tunggu aku mengurus urusan keluarga Luo dulu. Aku akan datang lagi untuk meminta maaf. Pergilah. Baik. Ternyata Tuan Jiang memang hebat dan perkasa. Gagah perkasa, tidak heran bahkan Su Feng harus menghormatimu. Hari ini aku sibuk. Silakan lakukan apa yang kalian mau. Bukankah itu bunga salju 1000 tahun yang kupersembahkan untuk Dewa Yo? Kenapa ada di sini? Apa yang kulihat hari itu? Benar-benar Jiangping AOR? Orang yang kulihat hari itu benar-benar Jiangping. Aku tidak mungkin salah mengenali kotak itu. Apa Jiangping sudah menjadi murid Dewa Yo? Orang yang bisa membuat Su Feng merendahkan diri. Maukah dia menjadi murid Yao Ming? Tapi, pria hebat seperti ini tidak boleh direbut oleh Song Wenwen. Kakak Jiang, ini adalah bagian keuntungan yang kujanjikan. 10 juta, tidak kurang sedikit pun. Silakan diterima. Setelah berita keluarga Qin berinvestasi di keluarga He keluar, saham kedua keluarga langsung naik. Kalian juga untung banyak kan? Ini semua karena keluarga Luo yang mencari mati sendiri. Luo Yan lumpuh total. Luo Su menjadi vegetatif. Feng Shanshan buta kedua matanya. Bahkan didiagnosis kanker paru stadium akhir, bahkan nenek Feng juga dipatahkan kedua kakinya oleh keluarga, merintih kesakitan setiap hari. Nah, Aku juga dengar keluarga Luo ini sepertinya meninggang penis hat longman. Makanya dibabat habis dalam semalam, keluarga yang dulu begitu termasyur. Keluarga Luo, sekarang di Hongcheng. Sudah sama sekali tidak ada jejaknya. Keluarga He tentu hanya bisa bekerja sama dengan Keluarga Qin. oh. Kalau begitu aku ucapkan selamat dulu ya, keluarga Qinmu. Sebentar lagi akan menjadi orang terkaya kedua di Hongcheng. Ah tidak, ini semua berkat bantuan Tuan Jiang. Yang menjadi perantaranya, kalau tidak mana ada. Kejayaan keluarga Qin hari ini, sebenarnya. Harus berterima kasih kepada kakak Jiang. Nona Lin, angin apa yang membawa Anda kemari? Silakan duduk. Belum sempat mengucapkan selamat kepada Bos Qin. Saham keluarga Qin terus melambung. Masa depan sangat cerah. Ah tidak. Kedepannya masih perlu banyak bantuan dari Nona Lin. Pemerintah minggu depan akan lelang tender tanah di sisi barat kota. Apakah Bos Qin berminat? Katanya tanah itu dikembangkan sendiri oleh keluarga Lin ya? Nona Lin mau berbagi denganku. Bagi-bagi rezeki, sekalian berteman. Tapi kami baru saja menyuntikkan dana ke keluarga He, arus kas mungkin. Prospek keluarga Qin begitu cerah, aku juga ingin berinvestasi. Ikut mencicipi. Kalau bisa bekerja sama dengan keluarga Lin, berarti terhubung dengan keluarga berpengaruh di ibu kota. Maka keluarga Qin menjadi orang terkaya di Hongcheng. Bahkan masuk daftar orang terkaya Longguo, tinggal menunggu waktu.
Aku sangat serius ingin bekerja sama dengan Anda. Aku akan segera pulang. Mengadakan rapat direksi, pasti akan mewujudkan kerjasama ini. Tunggu dulu Boskin, aku kasih tahu dulu. Di bawah 20% saham, aku tidak mau bahas. Asal Nona Lin mau investasi, bahkan 30%. Keluarga Qin juga bersedia. Aku sudah bersusah payah membantumu menjatuhkan keluarga Qin. Kamu tidak ada rasa terima kasih sedikit pun? Siapa bilang aku mau menjatuhkan keluarga Qin? Keluarga Hi sudah kabur membawa uang, investasi 300 juta keluarga Qin. Juga hilang begitu saja, begitu beritaku tersebar. Saham mereka besok akan anjlok. Kebangkrutan sudah di depan mata, bukan? Jadi kamu menggunakan investasi sebagai umpan, bersiap, menelan Qin sekaligus. Setelah Qin jatuh ke tanganku, aku akan mengganti namanya. Menjadi Jiang Xi, apakah kamu suka hadiah ini? Hea sudah aku kirim ke Nanyang. Hibao juga sudah menjadi budak di arena tinju bawah tanah. Aku sudah membalaskan dendammu atas penghinaan mereka sebelumnya. Tapi aku tidak tertarik dengan tunangan orang lain. Aku sudah membatalkan pertunangan dengan Su Feng. Orang seperti dia mana bisa dibandingkan denganmu, dengan pemimpin gerbang naga. Siapa yang akan memilih seorang tamu kecil? Kamu cukup pintar, baru bertemu beberapa kali sudah menebak. Kamu pikir aku ini, si bodoh Song Wenwen. Sampai sekarang dia masih mengira. Kamu hanya murid Yao Ming. Dia tidak pernah berpikir. Orang yang bisa membuat Su Feng merendahkan diri. Mana mungkin memandang Yao Ming? Lalu apa alasanmu berpikir aku akan memandangmu? Keluarga Lin kami adalah yang terdepan di antara keluarga terkemuka ibu kota. Menjadi menantu keluarga Lin sangat menguntungkanmu. Tidak ada kerugian sama sekali. Aku tidak tertarik. Jiang Ping, pikirkan baik-baik. Menolakku berarti menghina seluruh keluarga Lin. Kamu tahu tidak? Siapa peduli? Jiang Ping, aku pasti akan membuatmu menyesal. Jia. Apa yang dia katakan benar? Kamu benar-benar pemimpin gerbang naga. Guru dari Dewa Yo, kalau tidak, menurutmu, mengapa Su Feng begitu menghormatinya? Zhao Hu begitu sopan padanya. Dia orang yang baru keluar dari penjara, mana mungkin tinggal di villa Gunung Yunding. Maaf, aku telah menghina pemimpin, mohon pemimpin berbelas kasih. Terima aku sebagai murid. Karaktermu lumayan, tapi kemampuan pengobatanmu tidak cukup. Aku tidak akan menerimamu sebagai murid. Menurut berita terbaru, properti Hisi telah mengajukan kebangkrutan sebulan yang lalu. Pengumuman ini menyebabkan harga saham Hisi anjlok drastis, banyak investor mengepung. Pintu masuk grup Hisi. Bagaimana bisa begini? Bukankah sebelumnya Xiao Jie bilang, saham properti Hisi akan naik lagi? Jangan sebut dia, waktu aku telepon kakakku. Kakak Kebelong. Xiao Jie terlibat kasus pembunuhan, sudah ditangkap. Sekarang keluarganya sedang berusaha menjual rumah untuk membayar pengacara. Ini salahku, seharusnya aku tidak mudah. Percaya pada Xiao Jie. Ping Er terus-menerus bilang, jangan berinvestasi. Tapi kita tidak percaya padanya. Ayah, ibu, jangan khawatir, sebenarnya. Aku tidak berinvestasi di saham Hi. Melainkan berinvestasi di yang lain. Di kartu ini ada 10 juta, itu dividen investasi. Simpan baik-baik. Ping Er, tidak kira kau begitu hebat berinvestasi. Baru sebentar sudah dapat 10 juta. Sudah kubilang, kakak yang paling hebat. Aku janji, akan membuat kalian hidup bahagia. Tidak akan diremehkan orang lagi. Tuan Zhang. Kakak, aku buta mata, terus menghina Anda. Mohon maafkan aku, mohon terima aku sebagai murid. Mohon kabulkan. Sudah kubilang, kau tidak memenuhi syarat. Mohon pun tidak dengannya. Ibu, kakak ini, dia yang dulu menyelamatkanku di bar, juga direktur kita. Ping Er, balas budi seluas lautan. Dia sudah berbuat baik pada kita. Lagi pula direktur Ling Ling, Sang Toulouse. Bagaimana kalau kau jangan menyusahkannya? Iya, lihat dia berlutut, kasihan juga. Wah, masih muda sudah jadi direktur. Kemampuannya pasti bagus, kita pria sejati. Jangan pelit. Ayah ibu tidak tahu. Kak, surat penerimaan dulu. Dibantu Direktur Song, demi aku. Kabulkanlah. Baiklah. Besok aku bicara dengan Yao Ming. Kau bangunlah. Terima kasih Tuan, Yo Shen sudah bilang. Suruh aku belajar baik-baik dari Anda. Layani Anda baik-baik. Ayah ibu, sepertinya kakak. Tidak hanya dapat murid, aku juga dapat kakak ipar. Apa yang kau bicarakan? Aku pasti akan berusaha keras. Jiang Ping, kau belong Bank Hong Hai. Akan suntik modal ke Hi, aku tahu.
Sebulan lalu mereka sudah menolak. Proposal he, kenapa kau bohong padaku? Waktu itu aku bilang, mungkin akan suntik modal. Kau ini Jiang Ping, kau pikir begitu? Bisa membunuh keluarga Qin? Aku beritahu kamu, mimpi. Keluarga Lin, segera menjadi pemegang saham utama keluarga Qin. Tunggu sampai keluarga Qin bangkit kembali, aku pasti akan membunuhmu. Jiang Ping, jika kamu tidak ingin aku berinvestasi di Qin, membuat mereka bangkit kembali, mohonlah dengan baik, mungkin aku akan luluh. Pendanaan ekuitas, yang tertinggi menang. Jiang Ping, kamu benar-benar tidak tahu diri. Berani bersaing dengan keluarga Lin soal uang, meskipun kamu didukung oleh geng Heihu. Lalu apa? Apakah benar bisa menang melawan kekuatan keluarga bangsawan ibu kota? Siapa bilang dia hanya punya geng Heihu? Kami dari Bioman akan mendukung Tuan Jiang sepenuhnya. Bioman sudah mempersiapkan dana 5 miliar. Siap melayani Tuan Jiang kapan saja. 5 miliar? Hahaha, aku pikir. Berapa besar modalnya? Nona Len. Hanya perlu mengeluarkan sedikit saja, cukup untuk kalian hidup seumur hidup. 5 miliar tidak cukup? Bagaimana jika ditambah dengan seluruh keluarga Qian? Keluarga Qian siap melayani perintah Tuan Jiang. Satu Bioman tidak perlu ditakuti, tapi jika ditambah dengan seluruh keluarga Qian, situasinya jadi berbahaya. Cheng Wuji Songwenwen, apakah kalian bermaksud melawan keluarga Lin dan seluruh keluarga bangsawan ibu kota? Tuan Jiang, keluarga bangsawan ibu kota selalu bersatu. Menyinggung Linao Er bukan masalah besar. Tapi jika menyinggung seluruh keluarga bangsawan, Jiang Ping, pikirkan baik-baik. Keluarga bangsawan ibu kota bukanlah orang sembarangan seperti kamu. Jika kamu menyinggung mereka, jangan bicara di Hongcheng. Bahkan di seluruh Longguo, tidak akan ada tempat untukmu. Keluarga bangsawan ibu kota, di mataku, tidak ada apa-apanya. Jiang Ping, kamu benar-benar keterlaluan. Hari ini aku harus memberimu pelajaran, agar kamu tahu betapa tingginya langit dan tebalnya bumi. Ilmu seadanya, berani. Memalukan di depan Tuan Jiang. Chaui. Bawahan terlambat, membuat Tuan terkejut. Datang tepat waktu, bangunlah. Zhao Yi, kamu kan anak keluarga bangsawan. Berani bersikap begitu hormat pada seorang narapidana. Sungguh memalukan keluarga bangsawan. Memelukin? HMPH, bisa diperintah oleh Tuan Jiang. Adalah kehormatan tertinggi keluarga Zhao. Angelet. Mati saja. Linao Er, jika kamu tidak ingin keluarga Lin menghilang di negeri naga, aku sarankan kamu. Jangan melawan Tuan Jiang. Zhao Yi ini selalu sombong. Bahkan kepala keluarga Zhao pun tidak bisa menyuruhnya. Tapi sekarang dia patuh pada Jiang Ping. Mungkinkah Jiang Ping, selain sebagai pemimpin gerbang naga, memiliki identitas lain? Apakah kamu? Ini salah Haoer, mohon ampunan yang mulia. Mulai sekarang, keluarga Lin siap melayani perintah yang mulia. Yang mulia, Tuan adalah yang mulia, pemimpin keluarga terkemuka. Aku sudah tahu, Tuan pasti bukan orang biasa. Mulai sekarang, Wenwen akan melayani Tuan dengan baik. Kakak dan kakak ipar, kalian hebat sekali, Xiaoping masih sangat muda. Sudah jadi direktur. King Group dulu adalah perusahaan besar nomor 1 di Hongcheng. Mana ada King Group lagi? Sekarang harus disebut Jiang Group. Ping Er sejak kecil tidak pernah merepotkan kami. Sekarang dengan pencapaian ini, aku sangat bangga, haha. Keluarga kita akhirnya merasakan manisnya setelah pahit. Pinger bilang, nanti setelah beberapa waktu, akan mengajak Ling Ling magang di perusahaan. Setelah Ling Ling mahir, perusahaan akan diserahkan padanya. Kami berdua bisa menikmati hidup tenang. Perusahaan sebesar ini pasti membutuhkan banyak talenta di berbagai bidang. Anakku lulus tahun lalu. Paisaka Ping Ping melihatnya. Beri dia pekerjaan. Anakku lulusan S2, lihat dulu anakku. Anakmu kuliah di Universitas Abal-Abal, apa yang bagus? Anakku lulusan universitas ternama. Mana Ping Er? Tuan, kekuatan pijatan ini bagaimana? Hah? Tuan, aku juga bisa pijat, aku pijat bahu Tuan. Jangan rusak ikanku. Nanti mau sini. Kalau rusak, estetikanya terganggu. Tuan Jiang tenang saja, pasti tidak akan rusak. Hari ini cuacanya benar-benar bagus.